Mendesah, hanya batu yang pecah ini. Akulah Dewa Gunung Kunlun. Hari ini adalah takdir bagi kita. Aku akan memberimu mata yang memiliki perspektif suci. Oleh karena itu, Anda dapat melihat menembus bebatuan. Temukan keindahan batu giok di dalamnya. Batu ini akan bersinar. Ini giok asli. Aku menerima mata ilahi yang mengevaluasi Baoyu. Ini adalah pegunungan Kunlun. Penduduk setempat mengatakan bahwa giok Hetian ditemukan di mana-mana di sini. Saya baru tahu setelah tiba. Untuk mengekstraksi dari miliaran ton batuan ini, sebuah potongan giok ditemukan. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Mendesah, hanya batu yang pecah ini. Akulah Dewa Gunung Kunlun. Hari ini adalah takdir bagi kita. Aku akan memberimu mata yang memiliki perspektif suci. Oleh karena itu, Anda dapat melihat menembus bebatuan. Temukan keindahan batu giok di dalamnya. Batu ini akan bersinar. Ini giok asli. Aku menerima mata ilahi yang mengevaluasi Baoyu. Ini adalah giok hijau asli. Satu lagi, King Yu. Bagus sekali. Dengan mata suci ini yang dapat mengenali Baoyu. Itulah makna dari memiliki giok Hetian di mana-mana. Tinta giok. Sayangnya, saya merusak salah satu bagiannya. Limo, kamu benar-benar menemukan batu giok. Jenis batu giok berkualitas tinggi apa yang bisa saya temukan di sini? Hanya batu yang pecah ini. Dia bahkan berhasil menciptakan kejutan tak terduga. Hanya kamu. Aku belum pernah melihat batu yang bagus. Barulah saat itu dia dengan sukarela memungut sampah. Anda, oke, pedagang giok itu tiba. Berhentilah berdebat. Cepat jual batu-batu itu. Mengajar. Ini. Setelah Dewa Gunung Kunlun memberikan berkahnya, aku benar-benar terbangun. Kemampuan untuk memperbaiki batu giok. Ini adalah batu yang cacat. Hal itu juga dapat diapresiasi karena nilainya. Batu giok tinta ini tanpa celah. Li Zuang bergabung dengannya. Kedua potongan giok ini cukup bagus. Saya akan memberikan 30.000 untuk potongan giok tinta ini. Kedua keping giok ini jika digabungkan bernilai 50.000. Sebanyak 80.000. 150.000. Ini hanyalah bahan-bahan berkualitas rendah. Dia masih ingin menjualnya seharga 150.000. Apakah kamu gila? Tidak lebih dari 100.000. Oke, ini Nona Aiguli. Bukankah dia putri manajer tambang? Kapan mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan tersebut? Sekadar poin. Kamu benar-benar beruntung. Nah, Anda baru saja tiba dan sudah melakukan banyak hal. Kemarin, 100.000. Saya juga beruntung hari ini. Giok kuning dan giok coklat. Selain itu, ada juga sepotong batu giok. Semua ini adalah batu giok berkualitas tinggi, yang harganya mencapai beberapa ribu yuan per gram. Apakah kamu Aiguli? Saya memiliki banyak bahan bagus di sini. Kali ini kamu benar-benar perlu mempersiapkan diri secara finansial. Kamu ada di mana? Aku akan datang kepadamu dengan uangnya sekarang. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Oke. Limo pergi. Siapakah dia? Bukankah ini teman lokal yang menipu saya agar datang ke sini untuk mencari saya? Apa yang kamu lakukan di sini? Pak Li cukup beruntung akhir-akhir ini. Anda bisa mendapatkan puluhan ribu bat per hari. Penduduk desa sangat iri. Kamu juga berpacaran dengan putri manajer tambang, Nona Aigule. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Hanya orang-orang yang tidak berguna yang akan merasa iri. 10.000 yuan ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Anda bisa menggali. Anda, pergilah saja bersama ayahmu yang kakinya busuk. Kami tidur bersama di ranjang rumah sakit. Di atas. Berhenti. Jangan menimbulkan gangguan apapun di tambang. Nona Aigule. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk berurusan dengan Limo. Jangan ikut campur. Jika kau berani membuat masalah di pertanian pertambangan ayahku, hanya menunggu mereka mati. Ayo pergi. Mengapa mereka menindasmu? Kamu membuat mereka tidak bahagia. Mereka selalu melihatku memilih barang-barang yang bagus. Apakah kamu cemburu padaku? Ini adalah batuan yang baru ditemukan. Cobalah. Baik giok kuning maupun giok coklat ini sama-sama sangat bagus. Ayah saya baru-baru ini membutuhkannya. Sepotong giok coklat. Dan itu semua gula. Pola pada batu giok ini sangat indah. 1 juta paket. Menjual? Juta. 2 kali lipat dari perkiraan awal saya. Mengelola. Xiao Mo. Ayah. Saya telah mentransfer biaya operasi Anda. Anda tidak perlu khawatir. Operasi jelas akan menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, dari mana kamu mendapatkan semua uang itu? Saya menghasilkan 400.000 yuan dari penambangan beberapa hari yang lalu. Selain itu, saya juga mentransfer 100.000 lagi kepada Anda. Ayah, kamu perlu menjaga dirimu baik-baik. Anakku melakukan sesuatu yang besar. Silakan mulai bekerja.
Miliki berkah dari Dewa Gunung Mata Perspektif dan sentuhan tangan ahli restorasi giok. Menghasilkan uang itu mudah. Ayu, apakah kamu mencari masalah? Ayu, apakah kamu mencari masalah? Dilarang membuat keributan. Mereka semua pergi menggali batu giok. Kamu menggali untuk apa? Lihatlah dia seperti ini. Apakah menurutmu kamu sekarang punya beberapa batu yang bagus? Lalu, kamu selalu bisa beruntung. Jadi, apakah kamu cukup berani untuk bertaruh denganku? Semuanya bermuara pada siapa yang menemukan batu yang bagus terlebih dahulu. Pecundang, kompensasi sebesar 1 juta. Baiklah. Mari kita bertaruh. Kamu masih pemula di bidang penambangan. Mengapa kamu berpura-pura? Saya ingin melihatnya sendiri. Hal-hal baik apa yang bisa Anda temukan? Xiao Mo, kamu masih perlu mengobati penyakit ayahmu. Kemarahan ini sudah berlebihan. Cari dengan teliti. Maju. Li Mo selalu menemukan sisi baik dalam segala hal. Apakah dia benar-benar memiliki rencana yang bagus? Tidak perlu menontonnya. Apa yang sedang kamu lihat? Silakan cari sendiri. Apalagi yang saya cari? Kakak laki-laki, aku tahu aku beruntung. Anda telah mengikuti saya, dan saya ingin memanfaatkan hal itu. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Anda yang membangun tambang ini? Hanya kamu yang boleh keluar. Jangan biarkan aku ikut-ikutan. Apakah menurutmu itu mungkin? Aku di depan. Kamu berada di belakangku. Apa yang membuatnya begitu hebat? Saya mendapatkan semuanya lebih dulu. Apa saja hal-hal yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan sedikit keuntungan? Ya, semua kekacauan itu tidak ada gunanya. Mengajar. Aku akan mengantarmu. Sudah dikirim. Sudah dikirim. Hahaha, saya ingat baru saja melihat karya itu. Tidak ada hal baik sama sekali tentang itu. Hei, apa kamu melihat itu? Sepotong besar batu giok. Dijual per gram. Setidaknya 500.000. Sesuai dugaan. Ini adalah sepotong batu biru. Saya berkata, saudara, beberapa jenis giok hijau tidak disebut giok zamrud. Hamparan luas tanaman hijau yang rimbun. Bagaimana mungkin bukan giok zamrud? Kamu terlihat seperti giok. Paling banyak, beberapa ratus yuan. Cui Qingyu tampaknya tidak seperti ini. Ini adalah zamrud asli, dan itu masih merupakan keseluruhan karya tersebut. Ini adalah zamrud asli, dan itu masih merupakan keseluruhan karya tersebut. Ada apa dengan Xiao Mo? Giok hijau. Saya sudah menyinggung bagian ini sejak lama. Jika memang ada bahan-bahan yang sangat bagus, saya sudah menyadari hal itu sejak lama. Aku pergi. Setengah jin giok zamrud, beberapa yuan per gram. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun harganya masih mencapai ratusan ribu. Batu giok zamrud asli. Mustahil. Bagaimana mungkin ada orang di sana untuk menemukan batu giok yang begitu indah? Li Mo, Anda pasti menemukannya terkubur di sini kemarin. Ah? Anda harus menerima konsekuensinya. Setiap orang. Ayu berutang 1 juta padaku, masing-masing 10.000 bat. Li Mo, Anda sudah menghasilkan hampir 2 juta yuan dari ini. Bagaimana? Mereka masih berencana untuk tetap tinggal di tambang untuk mengumpulkan batu. Saya sedang bersiap untuk memulai bisnis membeli batu. Izinkan saya membeli beberapa persediaan terlebih dahulu. Selama beberapa hari terakhir, saya telah memeriksa area tambang di sekitarnya. Oke, kamu memiliki selera yang bagus. Dia hanya bekerja sebagai buruh tambang di lokasi penambangan tersebut. Itu agak disayangkan. Jika di masa mendatang ada produk-produk dengan harga tinggi, jangan lupa jual kepada saya. Tentu saja, saya memiliki selera yang bagus. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjual batu kepada Anda? Anda, sebaiknya kamu pergi. Mendesah. Oke, aku tidak lagi menggodamu. Di masa mendatang, saya akan menjual bahan-bahan berkualitas baik kepada Anda. Kalau begitu, saya akan keluar duluan. Ayo pergi. Dalam beberapa hari, dia memiliki 2 juta. Begitulah rupa seorang pengusaha. Sekarang saatnya pergi ke tambang untuk mengumpulkan bahan-bahan. Apakah ada orang di sini? Mereka yang ingin menjual kain. Pendatang baru. Siapa yang berani menjualnya padamu? Yakin. Siapa yang tahu apakah kamu bisa dipercaya atau tidak? Bos, mari kita lihat bagaimana bagian saya bekerja. Pria itu, ambil beberapa kerikil dan cari seorang wanita untuk menipu saya. Mereka memang terlalu percaya diri. Tante, saat Anda sudah tua, Anda bisa beristirahat di rumah. Saya akan memberi Anda 200 yuan. Pulanglah dan istirahatlah. Jika Anda memiliki materi bagus lainnya di masa mendatang, jangan lupa untuk menghubungi saya. Baik. Terima kasih, bos. Terima kasih,
Bos. Aku tidak percaya. Mereka mungkin tidak ingin bersamaku dalam keadaan seperti itu. Seorang pemilik bisnis yang kaya dan bodoh menjalankan bisnisnya. Bos, tolong lihat bagian saya. Batu ini, cahaya yang dipancarkannya benar-benar berkilauan. Giok terbaik yang saya terima kemarin. Itu adalah zamrud. Bagian ini bahkan lebih indah. Mungkinkah ini seperti gula dan giok? Dan itu sangat besar. Ini memang giok coklat. Nilai minimum 300.000. Aku harus menerimanya. Bos, Anda memiliki hubungan khusus dengan batu ini. Anda menyadari nilainya. Nilainya minimal 5.000. Kejujuran adalah titik terendah dalam pikiran saya. Itu setara dengan 5.000 yuan. Dia membukakannya untukku. Saya menggunakan 5 pilar tersebut. Terima kasih, bos. Bos itu menghasilkan banyak uang. Bos itu menghasilkan banyak uang. Bos, lihatlah aku. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Semuanya berbaris. Bos, lihatlah aku. Bahan ini tidak terlalu bagus. Saya tidak bisa menerima ini. Bos, kemarilah, lihat aku, yang ini tidak buruk. Ini agak terlalu kecil. Saya menerimanya. Menganugerahkan, terima kasih, bos. Bos itu menghasilkan banyak uang. Bos, lihat batu ini. Tidak ada yang tahu siapa tuan mereka. Orang lanjut usia dan anak-anak dimanfaatkan untuk menipu masyarakat. Hanya 10 batu, dan mereka bahkan menggunakannya untuk menipu orang. Dia bahkan tidak tertarik berakting. Anak muda, ini adalah batu. Tapi aku juga menerimanya. Jangan dengarkan lagi orang dewasa di rumah. Ayo bergabung dan bersenang-senang. Menganugerahkan. Terima kasih, bos. Bagus sekali. Produk-produk besar akan segera diluncurkan. Sekarang saya punya cukup uang untuk menikahi istri saya. Saat waktunya tiba, kita akan membaginya menjadi 2. Oke, kakak. Kalian semua terlihat hebat. Apakah ini giok atau zamrud? Ini juga bukan ukuran yang kecil. Jual itu padaku. Harga di sana tinggi. Bahan-bahan kami sangat bagus. Harganya juga tidak murah. Anda bisa mengecek kualitasnya terlebih dahulu. Harga bisa dinegosiasikan. Oke. Tunggu sebentar, kita butuh bahan ini. Oh, Bos Bai Wenli sudah datang. Silakan lihat. Dia mengatakan bahwa saya melihat Bos Wenli memakai kacamata. Saya pikir dia adalah orang yang masuk akal. Namun jika dilihat dari sudut pandang ini, saya benar-benar terkejut. Hei, apakah pekerjaan kita ini tidak punya aturan? Kakak, kau baru saja sampai di sini. Kan, saya jelas seorang pengusaha pemula, tapi saya menemukan konten ini lebih dulu. Saya harus memeriksanya dulu. Itu yang kamu katakan. Kita melihatnya dengan jelas bersama-sama. Kita berjalan terlalu lambat. Kamu bisa mengalahkanku. Oh, benar sekali. Apakah Anda sudah mendaftarkan nama Anda di Biro Administrasi Industri dan Perdagangan? Paman, jika Anda belum mendaftar, dia bahkan tidak dianggap sebagai pendatang baru. Jika Anda telah dilaporkan, itu artinya denda. Bos Wenli sedang mempertunjukkan trik sulap. Meskipun dia didenda oleh Biro Industri dan Perdagangan hari ini, saya ingin melihat yang ini dulu. Pemuda ini cukup kuat. Harganya jelas tidak murah. Kami hanya khawatir kamu tidak bisa makan sendiri. Mari kita berbagi beban denganmu. Benar. Potongan kain besar. Tidak mudah untuk memakannya sekaligus. Benar. Persatuan membawa kemakmuran. Bos, mari kita lihat bagaimana kita berdua mengambil langkah mundur. Ya. Tapi saya perlu melihat isinya dulu. Oke. Mari kita coba. Apa yang menurutmu menarik tentang para pendatang baru itu? Mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Jangan membuat kesalahan. Batuan ini hanya memiliki lapisan permukaan. Batu giok hijau ini. Di dalamnya, hanya ada sepotong kecil batu giok hijau. Kualitasnya sangat buruk. Jika Anda cukup menghapusnya, bukankah itu akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh? Lalu bagaimana dengan bos kecil itu? Apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa? Meskipun para pebisnis ini ingin bersaing, namun tampaknya tidak ada niat jahat. Haruskah saya mencoba membujuknya? Sobat, berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual kain ini? 2 juta. Komandan, ada bunga di dalam batu ini. Saya melihat bahwa, selain giok hijau, seharusnya masih ada sisa batu giok. Apakah Anda yakin tidak ingin melihatnya sebelum melanjutkan? Siapa yang coba kamu tipu? Saya tidak bisa mengatakan apakah itu bagus atau tidak. Jam tangan. Hanya di permukaan saja. Di sini relatif sedikit terdapat batu giok dan zamrud. Jika Anda tidak ingin membelinya, cepatlah pergi dan menghilanglah. Jangan halangi saya untuk berbisnis. Itu saja yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Entah Anda mendengarkan atau tidak. Mungkin saya memang tidak sepenuhnya memahami materi ini. Saya tidak akan ikut campur. Kalian juga datang. Anda sendiri yang mengatakannya. Jika Anda berpartisipasi nanti. Itu keponakan saya. Tentu saja, saya selalu menepati janji. Tolong. Huzi. Pemuda. Apakah kamu tahu berapa berat 2 juta? Anda tidak bisa menetapkan harga yang sembarangan. Hanya batu ini saja. Bahkan 500.000 pun terlalu banyak. Bos, Anda juga melihatnya. Ukuran sangat besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang ada di dalam. Kami meminta 2 juta,
Tetapi kami tidak meminta lebih dari itu. Jika menurutmu 1 juta itu terlalu banyak, 1,6 juta orang itu. Pemuda, kalian benar-benar amatir ketika mengatakan itu. Batu giok dinilai berdasarkan kualitasnya. Ini bukan soal ukuran. Saudaraku, kami juga memiliki hubungan denganmu. Aku suka seperti ini. Lalu bagaimana dengan 600.000? 1,2 juta. Hai. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Apakah Anda akan menghabiskan 800.000? Jika kau tidak pergi, aku akan pergi. Hei, 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 oke, mengelola, hahaha oke, mengelola. Huzi. Ini adalah 800.000. Kita masing-masing memiliki 400.000. 400.000 masing-masing untuk kami berdua. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Wenli, sudah berapa kali kita bekerja sama? 40 taring membawanya. Aku hanya menunggu kamu memberitahuku bahwa barang itu sudah terjual. Selesai. Beri aku 400.000. Terima 400.000. Hei harimau. Bagaimana pendapat Anda tentang konten kami? Kami menjual semuanya. Atau haruskah saya memotongnya dan menjualnya? Potong saja. Jika Anda menemukan selembar kain besar, kita tidak perlu khawatir seumur hidup kita. Selesai. Potong dan jual. Hahaha. Mendesah. Di manakah tuan kecil itu sebelumnya? Apakah dia baru saja melarikan diri? Mengapa kamu tertarik padanya? Bahan-bahan berkualitas tinggi seperti itu. Oh, cintaku, aku masih memikirkannya. Biarkan dia melihat bagaimana kita berdua menjadi lebih kaya. Dan mereka juga bersaing dengan kita untuk mendapatkan bahan baku. Dan mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Hahaha. Jika Anda tidak memotong batunya, Anda bahkan mungkin bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Jika dipotong, sebagian dari orang-orang ini hanya menunggu untuk kehilangan uang. Apakah bos sedang mengumpulkan bahan-bahan? Keadaan baik. Yakin. Aku. Teman kecil. Aku bahkan belum melihat kartu identitasmu. Mari datang dan lihat. Saya lupa mengambil sertifikat sebelum terjadi kerusakan. Tidak ada yang tahu pasar siapa yang mereka kuasai. Laporkan hal itu kepada saya. Sutradara Eli. Kartu identitas lama saya hilang. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Menerima kartu identitas baru. Dengan cara ini, saya akan membayar denda Anda. Tolong antarkan saya untuk mengurus penerbitan ulang dokumen tersebut. Sudahlah, berjalan. Aku akan mengantarmu kembali untuk menanganinya. Mendesah. Pemuda. Lain kali, jangan lupa membawa kartu identitas nasional Anda. Jangan sampai orang lain memergokimu dalam hal ini. Terima kasih, Direktur. Ayah. Anda mengenal saya hari ini. Hai Ai Guli. Limo. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini guliku. Kalian saling kenal. Paman. Yakin. Sebelum. Terdapat beberapa kontak bisnis yang terlibat. Aku tidak menyangka itu adalah emas kering milik keluargamu. Dalam hal itu, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai direktur. Jika masalah tersebut terulang kembali di masa mendatang, mohon bersabar dengan saya. Oke. Terima kasih, Direktur. Ayah, aku akan menemui Limo. Guliku sudah benar-benar dewasa. Dia tidak menyukaiku, mengganggu penghasilan saya. Saya bertekad untuk melakukan yang terbaik. Saya akan menjual kain yang saya beli dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin membeli mobil dan mengendarainya sepuasnya. Limo, tunggu aku. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, apakah Anda punya kain baru untuk dijual kepada saya? Ya, lalu bagaimana dengan ini? Jika Anda ingin datang ke toko saya, aku bisa mengantarkanmu ke sana tepat waktu. Anda menebak dengan benar. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Begitu saya punya uang, saya pasti ingin membeli mobil. Dia sering digendong oleh seorang wanita. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau naik mobilku. Hei, aku mau duduk. Ini adalah giok berwarna putih kehijauan. Tapi saya tidak menerima giok murahan di sini. Saya hanya membeli produk-produk kelas atas. Para gadis menyukai produk-produk kelas atas. Saya punya banyak pilihan. Cerah dan transparan. Desainnya cukup bagus. Ini agak terlalu kecil. Tentukan harga Anda. Jangan terburu-buru, Bu. Mari kita selesaikan dulu melihat produk-produk saya. Transparan. Kualitasnya cukup bagus. Satu-satunya masalah adalah di luar sana banyak sekali tanah. Anda baru saja menjual ratusan ribu unit kemarin.
Mengapa ada begitu banyak produk kelas atas saat ini? Bagaimana mereka melakukannya? Ini rahasia. Itu tergantung pada apakah gadis itu bisa menebak atau tidak. Tapi hari ini saya di sini untuk urusan bisnis. Gadis, saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan koleksi barang-barang saya ini? Kumpulkan semuanya. Kau telah menghinaku. Tentukan harga Anda. 1 juta. Juta. Anda sedang menyelenggarakan lelang acak lainnya. Izinkan saya memberikan harga terendah. Kalau begitu, mari kita jadikan 500.000. Tidak mungkin turun lebih rendah dari ini. Mengelola. Nyonya, kalau begitu saya pamit dulu. Anak ini cukup menarik. Dalam beberapa hari, dia menghasilkan 1 juta. Dia berganti karir dan menjadi seorang pengusaha. Dan itu terlihat sangat meyakinkan. Dia adalah seseorang yang bisa diandalkan. Sepertinya, menjalankan bisnis sendiri bisa lebih menguntungkan daripada bekerja untuk orang lain. Kemarin saya dihina karena saya tidak punya mobil. Sepertinya aku harus membeli mobil hari ini. Cari asisten lain. Saya masih perlu kembali dan menemui ayah saya. Bos. Apakah Anda di sini untuk memperbaiki mobil Anda atau untuk membeli mobil baru? Apakah Anda memiliki kendaraan off-road digunakan di daerah pertambangan? Duduk di dalam. Sebuah mobil bekas baru telah tiba di sana. 50.000 banding 1. Satu sama dengan 70.000. Saya tidak yakin kisaran harga berapa yang Anda rasa nyaman. Apakah ada mobil baru yang dijual? Bos, mobil baru agak mahal. Dimulai dengan setidaknya 200.000. Pak. Staf kami belum pernah melihat tamu dengan status terhormat seperti Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Izinkan saya memperlihatkan beberapa mobil yang luar biasa. Silakan ikut denganku. Ini adalah mobil baru yang baru saja tiba. Plat nomor kendaraan telah terdaftar. Total 550.000. Apakah menurutmu itu tidak apa-apa? Oke, itu saja. Baik, saya akan segera mengurus dokumen-dokumen tersebut untuk Anda. Xiao Mo. Xiao Mo, kamu mengendarai mobil siapa? Xiao Mo memang luar biasa. Bos itu sangat gugup. Aku benar-benar tidak tahu. Sekarang digunakan untuk apa? Saya membeli mobil itu sendiri. Saat ini saya menjalankan bisnis kecil di luar area tempat tinggal saya biasanya. Sudah berapa lama sejak Anda meninggalkan pabrik elektronik? Jadi saya beralih ke mobil baru. Sungguh mengesankan. Xiao Mo. Hei, kakak Yu. Aku baru pulang dari militer dan dengar kau pergi ke Hoton. Dia kembali dan bahkan tidak meneleponku. Apakah ini cukup bagi kalian? Saudara-saudariku, juga. Sudah berapa lama sejak kamu keluar dari dinas militer? Dia bahkan tidak meneleponku sekalipun. Aku belum menyalahkanmu. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Kan? Kamu harus kembali untuk menemui Paman Li? Kan? Ya, ayo pergi. Ayo pergi bersama. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. DNHWK. Ayah. Ayah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Xiao mau kembali. Ayah. Saya sudah mengirimkan uang kepada Anda sejak lama. Mengapa kamu tidak berada di rumah sakit? Oh, cintaku. Ayahku tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ayahku sedang bersandar pada tongkatnya. Mereka masih mampu bekerja. Tapi kamu, dalam bahasa Hetian, apakah kamu masih menyesuaikan diri? Putra Anda dan ayahnya menghasilkan banyak uang. Tunggu sampai keadaan stabil setelah beberapa waktu. Aku akan membelikanmu rumah besar untuk membantu Anda menikmati kehidupan yang baik. Senang bertemu denganmu. Ayahku sangat menyukai rumah tua di kampung halaman. Jangan khawatir. Ayah akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Silakan bertanya tanpa perlu khawatir. Namun selama periode ini, terima kasih, Xiao Yu. Sibuk mengurusiku. Cukup sebutkan hal-hal sopan ini. Saya adalah teman Xiao Mo. Ayahnya adalah ayahku. Saya juga berterima kasih kepada Anda. Ayah, biaya operasi dan pengobatan sebelumnya. Saya sudah membayar tagihannya. Saya juga menganggap Anda sebagai seorang mentor. Biarkan dia mengurus kebutuhan harianmu nanti. Keadaan di luar sana tidak mudah bagimu. Membuang-buang uang seperti ini. Mengapa harus menyewa pengasuh bayi? Ayahku bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Anda bisa kembali tanpa perlu khawatir. Paman, ayah, putra Anda telah mengharumkan namanya. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku akan kembali sebentar lagi. Yu, ikutlah kembali denganku. Saudara Yu tidak diperlukan. Mari selalu tunjukkan rasa syukur. Apa maksudnya pergi ke Hoton? Yuga, mari kita bicarakan urusan kita nanti. Ayah, ayah harus cukup istirahat. Aku akan kembali menemuimu lagi sebentar lagi. Mendesah. Yuge. Aku ingat kamu bisa mengemudi, kan? Ya? Apa yang terjadi? DNAHWK. Anda telah kembali dari dinas militer. Apakah kamu sudah mulai mencari pekerjaan? Ikutlah denganku. Tentu saja. Tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan ini? Lalu bagaimana dengan 20.000 bat per bulan? Kesepakatan tercapai. Mereka juga memberi Anda komisi 3 poin. Apakah kau menginginkannya?
Yuge, tidak, 20.000 sudah lebih dari cukup. Mengapa Anda membayar saya komisi sekarang? Kamu baru saja memulai. Bagaimana cara agar diterima bekerja? Biaya yang sangat tinggi. Kemudian bagi menjadi 20, 80. Yuge, jika kamu terus mencari alasan, kamu tidak akan pernah menjadi kakak laki-lakiku lagi. Jika kamu mengatakannya lagi, jadi saya pergi ke orang lain. Hei, 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 hei. Oke, oke, oke. Dengan metode. Mengapa aku harus mengikutimu? Kamu mungkin harus menoleransiu. Saudaraku, dia menjadi asisten saya. Dengan metode, aku belum begitu mahir berkelahi saat waktunya tiba. Dan kamu juga harus menjadi pengawal pribadiku. Yuge, bisakah kamu melakukannya? Dan terima kasih atas kemurahan hati Anda yang luar biasa. Bos, mulai sekarang, aku akan mengikuti tuanku. Kalian semua setuju? Kan? Izinkan saya mengujinya. Lin Yu, kita sudah sampai. Pria ini, pasti kamu. Yuge, sekarang mari kita selesaikan tugas pertama. PF65M9. Lupa memberikannya kepada Yuge, dan belilah beberapa pakaian yang bagus. Seandainya aku tahu, tidak perlu terburu-buru ke tambang untuk mengumpulkan material terlebih dahulu. Saya sendiri mengenakan pakaian baru dan duduk di dalam mobil baru. Namun, pakaian saudara laki-laki saya agak kurang pantas. Nasib buruk saja sudah cukup buruk. Hal ini juga berdampak pada ruang kelas. Ambil barang-barang tersebut dan mulailah berbelanja. Bos, lihatlah batu milikku ini. Berapa nilainya? Sangat besar. Izinkan saya memeriksa kualitas produknya terlebih dahulu. Oke. Topas kuning yang paling berharga. Teksturnya juga cukup bagus, bahkan sekadar menyentuhnya. Selain itu, hal ini juga membangkitkan perasaan hangat. Ukurannya cukup bagus. Jumlah batu giok di dalamnya juga tinggi. Ini adalah masalah besar. Nak, berapa banyak uang yang bersedia kamu tawarkan? Bos, meskipun aku masih muda, namun, batu ini bukanlah batu biasa. 100.000? Kamu bisa melakukannya. Kan? 100.000? Kamu bisa melakukannya. Kan? Anak ini masih sangat muda. Dia memberanikan diri untuk menanyakan harganya. Bahan dangkal. Tidak ada kualitas yang sangat baik. Meskipun batu ini sangat indah, tapi harganya tidak sampai 100.000. Bagaimana saya bisa membayar 10.000 dengan cara ini? Tidak mungkin. Bos, bukankah Anda sudah bilang harganya mahal? Oleh karena itu, kami tidak akan mencari Anda lagi. Saya sedang memberi Anda nasihat. Lalu bagaimana dengan 50.000? Hei hei hei. Bos ini memang sangat bagus. Yakin. Dia sangat murah hati dalam tindakannya. Sangat kaya. Pemuda. Aku suka seperti ini. Aku akan memberimu 2 koin kering lagi. Ini berfungsi sebagai jaminan reputasi Anda. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Oke, dengarkan atasan Anda. Yuge memberikan uang. 50.000. Terima kasih, bos. 2 batang. Semoga atasan Anda sukses. Terima kasih, bos. Ya Tuhan, Tuhanku. Bos, saya punya sesuatu yang bagus di sini. Lihat punyaku dulu. Hei hei hei. Apa kamu tidak punya sopan santun? Jika Anda ingin melihat produk-produknya, silakan antre. Sebagian orang melanggar aturan. Bos kita akan ada di masa depan. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Yuge terus berbicara dengan penuh wibawa. Membujuk. Ada orang-orang yang membela saya seperti ini. Luar biasa. Bos, lihatlah batuku. Apakah baik-baik saja? Baik. Saya terima. Berikan uang. Datang. Terima kasih, bos. Bos. Lihat bagian saya. Bahan ini tidak terlalu bagus. Bos, lihat saya. Bos ini. Yang ini juga cukup bagus. Apakah ini tidak masalah bagi saya? Semoga atasan Anda sukses. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, bos. Xiao Mo, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Mari kita lihat lagi. Yuge memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan untuk saat ini. Proyek yang kami mulai. Itu sudah cukup untuk kita makan. Ayo pergi. Pertama, aku akan mencarikanmu beberapa pakaian. Kemudian, potong bahan-bahan yang telah kita beli. Mari kita lihat seberapa bagusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya masih bisa membeli pakaian. Apakah kamu menghina saya? Hei. Ada apa? Reputasi atasan Anda. Bukankah itu soal menjaga harga diri? Untuk bos. Bos itu membayar tagihannya sendiri. Baik. Terima kasih sebelumnya. Sangat murah hati. Ayo pergi. Ayo pergi. Keluar sini. Ayo semuanya. Lihat, penduduk desa suka menindas orang lain. Aku adalah selembar kain besar. Dia menurunkan harga dengan niat jahat. Mari kita putuskan sendiri. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana Anda bisa menurunkan harganya? Yakin, ini jelas merupakan harga hasil negosiasi. Mengapa kamu mengingkari janji? Kamu juga tidak mengatakan apa-apa. Kau membawa giok hijau itu? Dan, gadis kecil, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu memahaminya? Mereka berhasil menawar harga hingga 200.000. Tidak sebagus. Saya punya 2.000 yuan. Mengapa tidak mencoba mengklik Anda sekali saja? Mari kita putuskan sendiri. Mari kita lihat jenis bahan apa yang dia dapatkan. Sekadar datang ke sini saja sudah menimbulkan masalah. Bahkan membuka jendela pun kualitasnya buruk. Aku akan memberinya 2 pekerjaan. Sekarang ini soal perdamaian. Gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Menunggu di kantor administrasi. Izinkan saya memberi Anda pelajaran. Menurutmu? Orang-orang itu dari kantor administrasi itu dari mana? Mereka semua hanyalah pengunduh gratis. Ayo pergi. Kali ini bahan-bahannya berkualitas baik.
Saya tidak mengenal Ai Guli. Suka atau tidak suka, mendesah. Xiao Mo, siapakah itu? Itulah calon ipar perempuanmu. Hei, Xiao Mo. Mendesah. Jangan takut, saya di sini. Yo. Bukankah ini Bos Li? Bagaimana caranya agar saya tetap bersemangat? Datanglah ke sini untuk berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Saya bilang anak kecil, terakhir kali kau menyergap kami, membeli kain. Dan ini belum berakhir. Aku sudah memperingatkanmu. Kalian sendirilah yang bodoh. Siapa yang harus disalahkan? Selain itu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Menindas seorang gadis muda di tempat umum. Kamu sungguh pemberani. Dia menurunkan harga dengan niat jahat. Harga pasar kami adalah 200.000 yuan. Dia bersikeras bahwa dibutuhkan 2.000 untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Beginilah cara Anda melindunginya. Tunggu saja kantor administrasi pemasaran. Saya akan menangani kalian berdua bersama-sama. Bos Chen benar-benar terampil dan cerdas. Kemudian kita akan menunggu di kantor administrasi. Mari bernegosiasi denganku. Hei, kataku. Saya tidak menyadarinya. Bos ini, Li, dan pria yang posesif terhadap wanita. Lalu bagaimana dengan ini? Anda memberi kami 200.000. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Seolah-olah kamu sudah membelinya. Kamu sudah keterlaluan. Oh wow. Anda. Berhenti. Kantor administrasi telah tiba. Ada kebisingan, dan kebisingan itu selalu ada. Masih di jalan utama. Beberapa komandan. Apakah itu masuk akal? Limo. Dan jangan ikut campur dalam hal itu. Chen Hu meneleponku. Laporkan kepada atasan siapa saja yang menghalangi pesanan pasar. Mari kita bahas apa yang terjadi. Dia menurunkan harga dengan niat jahat. Kami sudah mengunjungi banyak toko. Semua orang bilang batu kita hanyalah batu biasa, dan itu bisa dijual seharga 200.000. Tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Harga yang sengaja diturunkan secara jahat. Jumlahnya diturunkan menjadi 2.000. Yo. Ini bukan 2 bos. Saya membelinya beberapa hari yang lalu. Setengah dari puing-puing itu, mengapa dia belum mengambil langkah apapun? Direktur, apakah kamu juga kenal Yudang? Cobalah, batu ini. Terbuat dari bahan apa ini? Ini adalah karya yang kotor. Giok. Bagian luarnya masih tertutup bebatuan besar. Bahan-bahan seperti ini. Meskipun kamu membuangnya ke tempat sampah, aku bahkan tidak tahu cara mengambilnya. Apakah kamu berani meminta 200.000 untuk ini? Pak Guli akan memberi Anda 2 potong daging. Semua ini adalah tindakan kebaikan. Usir para pengemis itu. Oke. Masalah ini telah diklarifikasi. Bai Wenli. Lalu ada Chen Hu. Anda harus meminta maaf kepada Nona Ai Guli. Peringkat manusia yang pernah ia temui. Hanya sedikit orang yang saya temui. Selain itu, pemiliknya juga menilai batu giok tersebut. Datanglah ke kantor pengawasan dan bayar dendanya. Jika Anda tidak datang dalam waktu 20 hari, cabut izin usaha. Itu sungguh tidak adil. Mengapa ini terjadi? Saya bilang, sang sutradara, bagaimana kamu akan melindungi gadis kecil yang menggemaskan ini? Oh wow, ini Nona Ai Guli. Cantik. Ini bagus. Tangan kirinya sedang memegang seorang pria muda. Tangan kanannya bertumpu pada orang tua itu. Hei, aku sedang membicarakan Direktur Aili. Aku ingat kamu punya keluarga. Hahaha. Sutradara Eli. Saya akan segera menelepon istri Anda. Omong kosong. Apakah menurutmu kamu pandai menemukan kesalahan orang lain? Apakah kamu yakin kamu tidak bersalah? Semuanya? Ayo datang dan saksikan. Sutradara Aili itu imut. Bodoh. Apakah kamu belum menyadarinya? Nona Ai Guli. Apakah dia putri dari keluarga sutradara Eli? Nona Ai Guli adalah orang dengan status sosial rendah. Tidak mau bergantung pada aura sang ayah. Kamu bukan target yang mudah. Ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nona Ai Guli. Kami mungkin telah menyinggung perasaan Anda. Tolong selamatkan nyawaku. Sutradara Eli. Ini. Kami meminta maaf kepada Anda. Tolong tunjukkan kebaikan. Beri kami satu kesempatan. Hal ini karena kita gagal menyadari kebesarannya. Aku sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Nona Guli. Dia adalah putri dari keluargamu. Saya berpikir bahwa, biarkan putriku merasa sedikit bersalah. Saya menerima permintaan maaf Anda. Namun, sekarang aku tidak ingin membiarkanmu pergi begitu saja. Ikutlah denganku ke kantor polisi. Tunggu 15 hari. Memicu masalah. Hal itu perlu dikelola dengan benar. Bawalah itu bersamamu. Tidak, komite tersebut. Sutradara Eli. Bos Limo. Terima kasih kali ini. Terima kasih telah membela putri saya hari ini. Sutradara itu sangat suka menjilat. Aku sudah tidak tahan lagi. Mereka menindas Ai Guli, gadis kecil. Guli juga kebetulan adalah teman saya. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Mendesah, apakah Anda berada di dekat sini? Oh, benar sekali. Saya Laihi. Nona Guli menukarkannya. Oh, Lin Yun membawa sebuah batu. Menganugerahkan. Nona Ai Guli, lihat konten saya. Benda itu tampak seperti sepotong giok kuning. Apakah batu topas itu benar-benar sebesar itu? Tekstur lembut. Tidak banyak kotoran di sana. Ini adalah beratnya. Dan Anda dapat melihatnya dengan membuka jendela.
Paman. Hal ini masih dicatat oleh orang-orang zaman dahulu. Berwarna kuning seperti buah pir kukus. Wow, aku belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku. Giok kuning berkualitas tinggi. Teksturnya sangat bagus. Tidak ada kotoran. Limo adalah seorang anak kecil. Kamu benar-benar beruntung. Terima kasih atas pujiannya. Paman, Nona Aigule, saya memiliki permintaan sederhana. Saya ingin menggunakan materi ini. Bisakah saya memotongnya dan menjualnya? Tentu saja kamu bisa melakukannya. Bahan Anda terlihat cukup bagus dari luar. Dia memang tidak tahu seperti apa bagian dalamnya. Jika terputus, kata-kata yang lebih baik ada di dalam. Harga pasti akan naik. Namun, saya hanya tahu cara memotong batu kecil. Aku suka seperti ini. Aku akan menunggumu. Seorang ahli pemotongan batu akan membantu Anda mengatasinya. Sepertinya Guli kita hadir hari ini. Suatu hal besar yang harus dilakukan. Oke, kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan saja. Sibukkan diri Anda. Ayah, siapa takut, saya pasti akan merawat toko saya dengan baik. Anak laki-laki kecil, dengan sebuah batu, dia melupakan ayahnya. Hahaha. Menjaga. Mereka akan segera tiba. Oke. Paman. Paman Mai, Guli, bos baru itu datang untuk menjual kain. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada. Ini Limo, bosnya. Dia membawa batu-batu yang bagus. Jam tangan. Halo, Profesor. Saya baru saja mendapatkan beberapa bahan baru. Pengajar, saya ingin mengundang Anda. Potong sepanjang garis ini. Oh, cintaku. Tidak mungkin, Bos Lee. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Saya biasanya berada di luar. Ini juga membantu bos lain memotong bahan-bahan. Bos Bai Wenli datang berkunjung kemarin. Dia dan Bos Chen Hu. Dia membawa sebuah batu besar. Secara kasat mata, warnanya menyerupai hijau giok. Potong saja dan lihatlah. Bagian dalamnya penuh dengan bebatuan. Giok hijau itu hanya sepotong kecil. Anda mengatakan ini. Oh, cintaku, memang begitulah kenyataannya. Bai Wenli sungguh tidak tahu malu. Hanya satu batu. Dia ingin menjualnya kepada saya seharga 200.000. Sepertinya mereka merasakan hal yang sama di tempat bos Mai Mighty. Setelah kekacauan, berengsek, dia tidak berani memotong bahan itu lagi. Apakah Anda yakin ingin membuka batu ini? Paman Mikti juga punya masalahnya sendiri. Batu ini terlihat bagus. Dapat dijual dengan harga bagus tanpa perlu operasi. Di mana bosnya? Izinkan saya membukakan jendela untuk Anda terlebih dahulu. Mari kita coba dulu. Tidak perlu, bos. Aku yakin akan hal itu. Ini pasti material berkualitas tinggi. Selamat kepada sang bos. Giok kuning yang indah. Warnanya jernih dan transparan, seperti ember. Pasti akan laku dengan harga yang bagus. Selamat kepada sang bos. Guru Mai Mighty. Ini amplop merah untukmu. Meskipun kamu telah membantuku. Hadiah untuk pemotongan batu. Oh, terima kasih, bos. Guli, bos ini akan datang lagi. Kamu harus memberitahuku. Bahan-bahan berkualitas tinggi seperti itu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Yakin, inilah dewa kekayaan yang hidup di toko kami. Bawalah batu-batu itu untuk diperiksa. Oh, cintaku. Limo, kamu memang istimewa. Kamu telah menemukan semua batu yang bagus. Kamu sangat beruntung. Kualitas batu. Cukup pilih satu saja dan Anda akan kaya. Apa pendapatmu tentang batu ini? Berapa nilainya? Batu ini ada di tanganku. Kehilangan properti itu mungkin akan menjadi kerugian yang cukup besar. Begitulah cara saya mengenal bos besar itu. Dia menawarkan lebih banyak daripada yang saya berikan. Batu yang diinginkannya memiliki kualitas yang lebih baik. Ayo kita makan bersama. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Benar-benar, terima kasih banyak. Dan kamu membantuku hari ini. Aku akan membantumu kembali sekarang. Meskipun saya akan membayar Anda kembali. Nona Aigule. Bisakah saya berbicara dengan Bos Lee? Coba saya lihat batu ini. Aku tidak bisa melihat batunya. Aku benar-benar kehilangan nafsu makan. Tentu. Terima kasih, bos. Mari kita lakukan. Semua ini dilakukan untuk tujuan tersebut. Yuge, biarkan aku menjadi bahannya. Aku mendapat kabar dari Aiguli. Materi Anda sangat berharga. Saya membawa 2 kotak khusus untuk mengumpulkan uang. Mari kita lihat batu-batu bagus Anda. Kau tidak bisa menipuku. Ini adalah sepotong bahan yang telah dipotong hingga terasa halus saat disentuh. Kualitas interiornya sangat bagus. Saya juga tidak sering melihatnya. Selain itu, ini adalah topas yang sangat langka. Sekarang tersedia di pasaran. Anda tidak akan bisa menemukannya meskipun Anda mencarinya. Warna ini sama, begitu lembut dan indah. Itulah yang saya sukai. Bos Lee, berapa harga yang bersedia Anda tetapkan? 10 juta. 10 juta. Anda perlu menggunakan seluruh bagian bahan tersebut. Manfaatkanlah kesempatan itu. Jika Anda membuat gelang dan liontin giok, memang mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi saya seharusnya mendapatkan apa? Bos Lee, semua orang di luar sana adalah pedagang. Anda tahu cara menjualnya. Selain itu, hal ini juga membutuhkan waktu dan pengeluaran pribadi. Bisakah Anda menguranginya sedikit? Kamu juga melihatnya. Usulan saya sangat realistis.
Jarak dari sini ke pasar daratan utama cukup jauh. Jika Anda menjualnya di sini dengan harga setinggi itu, tidak ada seorang pun yang datang ke sini lagi. Terima kasih, bos. Seberapa banyak yang bisa kamu pikirkan? 3 juta. Negosiasi tidak berjalan seperti ini. 3 juta jelas bukan jawabannya. Ini adalah tips yang jelas. Kualitasnya terlihat jelas dalam segala hal. Jika harganya serendah ini, siapa yang akan menjualnya di masa depan? Yuge mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Bos Lee. Kami masih dalam tahap negosiasi. Potong bagian itu dan diskusikan dengan saksama. 4 juta 4 juta. Yuge mengakuinya. Mendesah. 450. 450. Saudaraku, aku akan memberimu tips sebesar 50.000. Bisakah kamu menyampaikan sesuatu untukku? Limo. Kemudian, produk-produk tersebut dikirim ke pasar di daratan utama. Interlokal. Terdapat juga risiko yang terkait. Jika Anda memberikan 10 juta, apakah Anda benar-benar akan membayar? Baiklah. Kalau begitu mari kita berkompromi. 4,5 juta. Namun Anda harus ingat, berikan 50.000 kepada asisten saya. Oke, unggah dengan benar. Terima kasih, Bos Lee, atas pengertiannya. Izinkan saya memberikan beberapa poin. Hei, terima kasih, Bos. Apakah kamu tidak akan tinggal dan makan? Saya baru saja mendapatkan harta karun yang luar biasa. Saya tidak berniat melakukan itu. Singkirkan harta karun itu. Saya makan sendirian. Saya perlu kembali mempelajarinya dengan cepat. Cara memotong rambut agar terlihat bagus. Hei, Bos Xie, tolong kurangi kecepatan di jalan. Ah, bagus sekali. Hal-hal baik akan terjadi di masa depan. Silakan hubungi saya, Paman. Mendesah, kau tahu? Jangan bicara. Kau tahu? Jangan bicara. Ini Bos Xie. Meskipun dia cukup mahir dalam bisnis, pria ini cukup menarik dalam kehidupan sehari-harinya. Limo, Anda butuh apa? Ikutlah denganku dan raih keuntungan besar. Apakah kita tidak menghasilkan uang saat ini? Kamu terlalu kurang berpengalaman. Dalam beberapa hari ke depan, ada sebuah pertemuan pertukaran Yu lama. Ada banyak orang di dalam, memegang batu dan giok yang sudah jadi, sudah terjual. Ada banyak benda-benda purbakala dari dinasti-dinasti sebelumnya. Jika kita terus maju, ambil yang bagus, mungkin kekayaan bersih kita bisa berlipat ganda. Urat giok Kunlun di dalam tubuhku. Sepertinya itu juga membimbingku. Ini tampaknya merupakan peluang yang sangat bagus untuk menghasilkan uang. Oke, mari kita bicara. Saya sudah menemukan asisten saya. Mari kita kumpulkan informasinya. Apakah Anda punya berita? Beritahu saya. Mari kita pergi bersama. Mari kita bicara. Oke. Selamat tinggal. Terima kasih, kawan. Lalu apa selanjutnya? Aku punya teman. Ini dari Hetian. Itulah jalur karirnya. Sedikit latar belakang. Saya sudah menerima daftar peserta. Sangat bagus. Tolong saya. Terima kasih, kawan. Xiaomo, jangan minum airnya dulu. Lihat informasi. Bai Wenli juga bergabung. Ketika para prajurit tiba, mereka akan menggunakan jenderal-jenderal mereka untuk menghalangi mereka. Dan ketika air datang, tanah akan menghalangi mereka. Bagaimana dia memperlakukan kami? Bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Oh, benar sekali. Jenis pesaing seperti apa yang dia inginkan? Tak lama kemudian, giok putih ditemukan. Yuge, lelang ini. Apakah ada pesaing yang lebih baik? Terdapat liontin giok Hetian dari dinasti Qing. Ini adalah salah satu pesaing utama. Saya melihat bahan-bahan tersebut. Saya merasa cukup baik. Dulunya sebuah penghormatan. Namun, dia adalah penasihat bagi penyelenggara acara tersebut. Koleksi Tuan Wang. Mungkin agak sulit untuk menerimanya. Ini terlihat sangat bagus. Yuge, bisakah kau membantuku menyimpannya? Semua informasi tentang giok ini. Oh, dan jangan lupa, awasi terus keberadaan Bai Wenli. Oke. Tunggu sebentar. Maksudnya itu apa? Bos-bos lain bisa masuk. Kita tidak bisa masuk. Bos Limo. Sebelum tempat tersebut dibuka, kami menerima sebuah laporan. Apakah Anda pernah terlibat dalam penjualan giok palsu sebelumnya? Orang seperti Anda tidak diterima di sini. Siapa yang Anda maksud ketika berbicara tentang penjualan barang palsu? Jika Anda tidak mengizinkan siapapun masuk, maka hal yang sama berlaku untuk siapapun yang masuk. Sayalah yang dilaporkan. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Apakah saya konten yang dilaporkan? Jika itu bergantung padanya. Dua pernyataan tanpa dasar. Saya dapat membatasi hak-hak saya. Seseorang yang berbicara omong kosong tentang kereta api. Mungkin dia sudah menjadi miliarder. Anda, Limo. Halo? Aiguli. Apa yang terjadi? Mengatakan bahwa surat lamaran kami tidak berguna. Mereka juga mengatakan bahwa kami menjual produk palsu. Jika surat undangan itu tidak berguna, informasi itu berasal dari kantor pengelolaan batu giok setempat. Apakah surat rekomendasi bermanfaat? Stempel Direktur Aili. Seharusnya lebih baik daripada dua kalimat tak berarti itu. Seharusnya lebih bermanfaat. Ini bermanfaat. Ini menguntungkan. Saya mohon maaf jika menyinggung perasaan Nona Aiguli. Setelah itu, jangan menciptakan masalah bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya mengerti. Silakan masuk. Ayo pergi. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung. Wow, ini terlihat bagus. Yang ini juga bisa. Hei bos.
Batu giok kasar ini terlihat cukup bagus. Berapa banyak uang? Tidak ada yang menyukai materi ini. Kurasa kau diam-diam menyukaiku. 5.000 yuan. Hadapi Yuge. Menerima uang. Uang. Menganugerahkan. Mari kita lihat bagian ini. Xiao Mo, untuk apa kamu membutuhkan batu giok ini? Kamu akan segera mengetahuinya. Pak, ada orang di luar. Bapak Li mau meminta audiensi. Dia mengatakan ada cerita-cerita lama. Aku ingin mengobrol denganmu. Ceritakan sebuah kisah tentang peristiwa dari masa lalu. Alasannya relatif baru. Biarkan dia masuk. Ya. Maaf mengganggu Anda. Saya mengajak Jasper ikut serta dalam kunjungan itu. Apakah Anda tertarik? Silakan duduk dengan nyaman. Jika Anda membeli ubin utama, maka belilah juga ubin gioknya. Tidak perlu bertele-tele. Token giok ini, aku belum bertemu orang yang tepat. Saya tidak akan dibebaskan. Benar-benar, sepertinya pria tua itu sama seperti saya. Saya suka orang-orang yang juga menyukai batu. Aku menatap batu di tanganku. Dia memiliki sedikit hubungan dengan pria tua itu. Saya pernah mendengar tentang pria tua itu. Aku masih memiliki sedikit keyakinan. Saya punya seorang pematung. Sebuah patung kecil bodhisattva adalah hadiah untuk Anda. Pola pada giok. Sebenarnya, ini cukup menarik. Saya ingin Anda melihatnya lebih teliti. Demonstrasi kecil ini cukup menarik. Namun, apakah kamu merasakan hal yang sama? Apakah Anda menerima token giok saya? Ini adalah token giok Anda. Membicarakan hal ini memerlukan cukup banyak informasi latar belakang. Pola-pola yang indah ini, itu bukan karena kelahiran. Kan? Itu mengingatkan saya pada sesuatu. Legenda lokal. Tuan Wang Kunwang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya bersedia membayar 1 juta. Beli token giok Anda. Tutup mulutmu. Limo melanjutkan. Aku baru saja mendengar desas-desus. Dikatakan bahwa menjelang akhir dinasti Qing, terdapat para peziarah, dan dia meninggalkan koin giok itu di dalam tempat pembakar dupa. Sang biksu mengambilnya. Penawaran tersebut tersedia di platform untuk mencari donatur. 10 tahun kemudian, peziarah ini akan kembali. Selamat tinggal, tablet giok. Token giok yang ternoda oleh bekas terbakar. Sang biksu berkata bahwa itu adalah takdir. Para peziarah terkesan oleh ketulusannya. Tahun demi tahun, dupa dipersembahkan di sini. Lalu mereka meneruskan lempengan giok itu. Namun, kemudian, di tengah kobaran api perang, token giok itu secara tidak sengaja jatuh ke udara. Tuan Wang, kamu bisa melakukan 10.000 hal. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan menawarkan 1 juta. Bos Li, berapa banyak yang bisa Anda tawarkan? Lempengan giok ini ternoda oleh abu dupa. Terdapat beberapa retakan kecil di bagian belakang. Saya tidak semurah hati seperti Bos Bai, namun saya memiliki keterampilan rehabilitasi yang sangat baik. Saya akan memberikan 600.000, dan dalam waktu 6 bulan, carilah bahan-bahan yang serupa. Aku akan melakukannya untukmu. Model lengkap dari gambar skala kecil. Bagaimana menurutmu? Bos Li benar-benar tahu cara berbisnis. Saya ingin mencoba kemampuan rehabilitasi Anda. Bisnis ini sukses, tetapi tidak akan tutup. Semuanya bergantung pada keahlian Anda. Pak. Oke, saya akan mencuci tangan dulu. Lin Yu, ambilkan aku peralatannya. Oke. Hai. Limo. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, mundurlah dari kompetisi. Jika tidak, tunggu sampai Anda meninggalkan pertemuan pertukaran tersebut. Bodoh. Pada setelan jas saya, namun, ada kamera lubang jarum. Anda. Ini adalah tangan saya. Mereka memiliki keahlian untuk memperbaiki batu giok. Namun, dia tetap harus tampil. Teknik restorasi giok ini sangat indah. Seseorang bungkus token giokku. Ini adalah 60 kotak. Pak, kolaborasi yang menyenangkan. Generasi muda sungguh tangguh. Lihatlah giokku. Bos Wang, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Anda hanya mendapat 1 kesempatan. Raihlah kesempatan ini, yakin. Kali ini, dia pasti akan menghabisinya. Sebaiknya Anda berpikir seperti itu. Batu giok ini terlihat cukup bagus. Adik laki-lakiku, kemarilah lihat bagianku.
Kali ini kita benar-benar beruntung. Dia tidak menyangka itu benar-benar ada di sana. Tuan Wang membelinya dari bawahannya, dan harganya sangat rendah. Barang ini sedang dijual sekarang, 3 hingga 4 juta. Akan selalu ada kolektor aktif. Mari kita lihat sekeliling. Keluarga kami baru-baru ini memperoleh gesper ikat pinggang giok dari dinasti Ming. Batu giok sangat indah dan memiliki sejarah yang panjang. Saat ini aku sedang mencari orang yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu. Mari kita lihat. Sekali lagi, dia adalah orang yang ditakdirkan. Pameran ini, dia tidak mungkin sekeras kepala itu, menjual kerinduan. Tentu saja, saya tertarik datang ke sini. Tunggu saja sampai giliranmu yang akan dihisap. Hei bos. Saya lihat Anda memiliki penampilan yang menarik. Coba lihat punyaku. Pengait ikat pinggang giok dari dinasti Ming. Jika ini takdirmu, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Mari kita lakukan rutinitas ini. Sepertinya itu sedang menuju ke arahku. Saya ingin melihat trik apa yang akan mereka gunakan. Anak ini sungguh beruntung. Ya, bagaimana mereka akhirnya memilih dia? Sepertinya ada semacam trik yang terlibat. Gesper ikat pinggang giok ini menunjukkan tanda-tanda penuaan. Giok itu terlihat cukup bagus, tapi ini jelas palsu. Jadi, bagaimana menurut Anda, bos? Coba saya lihat batu giok ini. Kami memang ditakdirkan untuk bersama. Lalu bagaimana dengan 300.000? Apa yang membuat bos ragu-ragu? Saya rasa saya akan membeli batu ini seharga 500.000. Jika Anda tidak ingin membeli, maka belilah. Paman, bos, karena ada orang yang ingin membelinya. Kalau begitu, saya tidak menginginkannya. Hei, jangan, bos. Ini untukmu. Jika kamu membayar, aku akan menjualnya padamu. Konsumsilah makanan yang menunjukkan tanda-tanda penuaan dan korosi asam. Batu giok berkualitas rendah dijual kepada saya dengan harga tinggi. Tentu saja, itu disiapkan untukku. Mendesah, siapa yang mengirimmu? Tolong selamatkan nyawaku. Aku berbicara. Aku berkata, ini bos Bai Wenli, dirancang untuk mendorong Anda membeli batu. Izinkan saya menyemangati Anda dari pinggir lapangan. Dia memaksaku untuk menjadi 1000. Yuge membiarkannya pergi. Hubungi penyelenggara acara. Bawa Bai Wenli ke sini. Oke, bos. Ini adalah kali pertama mereka bertemu. Bahan berkualitas rendah. Ini berfungsi sebagai produk premium. Apakah kamu sudah membayarnya? Aku hampir jatuh cinta padanya. Tidak, tidak, tidak. Dia bukan bosnya. Semuanya karya Bai Wenli. Dengar? Aku tidak pernah menjadi penghalang bagimu. Nian-Nian adalah pelanggaran pertama saya. Kumohon bebaskan aku dari ini. Sekali saja, yakin, saya tidak pernah membuat masalah bagi orang lain. Tapi dalam beberapa hari lagi, Anda mungkin tidak punya kegiatan apapun. Bos. Bos Bai, Anda masih ragu? Dengan hormat. Tolong selamatkan nyawa kuda ini. Mereka semua berbisnis. Tidak perlu mempersulit urusan Bos Bai. Akhirnya, semua orang masih mempertahankan hubungan bisnis. Peringatan saja sudah cukup. Bos Bai, ini peringatan terakhirmu. Jika Anda terus mengabaikan peraturan tempat ini, saya ingin menyaksikan pertemuan pertukaran ini. Anda tidak perlu berpartisipasi. Ya, ya, ya. Saya masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi saya akan pergi duluan. Silakan lanjutkan. Memuaskan, memuaskan. Xiao Mo, jangan lewatkan kesempatan ini. Haruskah aku memberinya pelajaran? Biarkan dia menyaksikan kita menghasilkan uang. Itulah yang membuatnya menjadi yang tersulit. Hei, hei. Saudaraku, ayo, saya rasa pria ini memiliki semacam hubungan. Sepertinya kamu punya selera yang bagus. Saya memiliki 2 barang bagus. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia datang dan melihatnya? Bai Wenli adalah orang yang mempekerjakannya kembali. Itu seharusnya tidak benar. Lupakan saja. Hanya melihatnya saja bukanlah masalah besar. Yakin, masih berharap punya bos. Jangan berpikir selera saya buruk. Pak Li, silakan lihat. 800.000. Lalu apa selanjutnya? Yang ini sepenuhnya berwarna hijau. 2 lainnya berada dalam posisi yang buruk. Kepadatan penduduk masih rendah. Untungnya, hamparan rumput hijau yang luas sudah cukup untuk mengimbangi hal tersebut. 400.000. Saya sudah melihat karya-karya ini. Potongan tunggal ini memiliki tekstur yang sangat bagus, bahkan cukup bagus. Namun hanya tersisa 2 bagian. Batu giok itu terletak jauh dari pusat. Ini sia-sia. Ketika Anda mengatakan ada konten yang sangat bagus, barang itu bernilai 400.000. Selain itu, mereka menjual permukaan yang tipis kepada saya. Semua bagian ini secara bersamaan. Angka 500.000 dapat dicapai. Penawaran hebat. Pergi ambil uangnya, Yuge. Ini adalah penawaran yang sangat bagus. Dengan serangan ini, saya penasaran berapa kali hamparan hijau lebat ini akan bertambah banyak. Keluar. Varietas hijau seperti kaca. Oh, cintaku, kain ini sungguh mengesankan. Jika saya mendapatkannya, itu akan menjadi jumlah uang yang besar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk menerimanya. Ini adalah produk berkualitas tinggi. Masing-masing terjual seharga 2 atau 3 juta. Kan? Ya? Ya, Bos Li benar-benar memiliki mata yang tajam. Kain ini benar-benar bagus. Halo Bos Li, bolehkah saya bertanya tentang materi ini? 3 juta? Jika memang memungkinkan. 3 juta? Kan? Saya akan meringkasnya untuk Anda. Hei hei hei. Bos Li, jangan khawatir. Si sulung tidak mengingat kesalahan si bungsu. Saya akan menawarkan 4 juta untuk barang ini.
Anggaplah mereka sebagai saudara dan saudari yang membangun perdamaian. Lalu apa selanjutnya? Siapa yang mau bernegosiasi damai dengan orang tak penting sepertimu, Bos Bai? Sebaiknya Anda pergi. Lin Yu menggergaji jalan menuju Bos Bai. Persatuan membawa kemakmuran. Apa? Halo semuanya. Silakan lakukan. Jangan percayai penipu ini. Dia hanya menjual produk palsu. Ya? Itu tidak begitu menakjubkan. Jika Anda berpikir giok itu palsu, itu lain ceritanya. Bagaimana ini bisa terjadi secepat ini? Dia memiliki penghasilan lebih dari 3 juta. Hanya memperdaya orang. Ya? Ya, ini terlalu halus. Lin Yu pergi untuk mengundang Ai Guli. Dia diinstruksikan untuk mendatangkan seorang penilai. Oke, ini jelas palsu. Sangat halus. Tanggapi setiap gerakan. Dia dengan cepat menghasilkan lebih dari 3 juta. Benar, dan ini. Bos macam apa ini? Pasti orang yang istimewa yang dia pekerjakan. Menyebalkan sekali. Dia berkolaborasi dengan aktingnya untuk menipu semua orang. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Bai Wenli. Anda tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Hanya membicarakan uang yang diterima orang lain. Semuanya palsu. Lihatlah wajahmu. Tidakkah menurutmu kamu lucu? Jangan percaya padanya. Semuanya. Dia yang mengeluarkan semua ini. Semua ini dilakukan untuk tujuan tersebut. Menjual barang palsu nantinya akan lebih mudah. Limo, jika Anda mengatakan bahwa apa yang Anda jual bukanlah barang palsu, kamu tidak berpura-pura. Tunjukkan buktinya. Anda, siapa bilang Limo tidak punya bukti? Saya membawa seorang penilai. Mari kita periksa kembali situs tersebut. Lalu, Anda bisa memberitahu saya apakah itu benar atau tidak. Setelah penilaian, batu giok ini tidak diragukan lagi keasliannya. Bos Bai, silakan buat diri Anda merasa nyaman. Kaulah yang seharusnya meraih kesuksesan. Atau mungkin saya bisa mencarikan seseorang untuk mengantar Anda ke sana. Mari kita berdiskusi dengan sewajarnya. Itu agak tidak sopan darimu. Karena aku sudah memberimu kesempatan, kamu menolaknya. Yuge, pergi dan undanglah penyelenggara acara tersebut. Oke, hei, tidak. Aku akan tersesat. Aku akan tersesat sendirian. Batu-batu kecil ini. Semuanya terlihat cukup bagus. Banyak sekali potongan kecil batu giok. Bentuknya seperti bintang. Bos. Tuan batu kecil. Semuanya terlihat cukup bagus. Bagaimana Anda ingin menjualnya? Ini semua adalah potongan-potongan kecil puing yang ditinggalkan oleh pedagang batu. Tidak ada seorang pun yang bernilai sebanyak itu. Jika Anda menyalakannya dan terbuka dalam waktu 1/4 menit, mungkin akan laku. Sayangnya, waktu yang tersedia tidak cukup. Saya khawatir itu juga tidak akan laku. Jadi, bagaimana Anda ingin menjualnya? Jika Anda tidak datang, tidak akan ada yang membeli. 51 untukmu. Jumlahnya lebih dari 200. Anda mengumpulkan informasi tersebut. Saya akan memberi Anda 10.000 dolar. Lin Yu memberikan uang itu. Datang. Bos yang membayar. Bos, batu ini cukup bagus. Beberapa barang dibuka secara berurutan. Ada bulu giok kuning, giok, dan burung raja udang. Kualitasnya cukup bagus. Tidak beruntung. Ini terlalu kecil. Mereka hanya bisa membuat liontin atau sesuatu yang sejenisnya. Ada apa dengan Bos Li? Batu sebesar ini. Siapa yang akan membelinya? Limo. Aku menemukanmu. Saya membutuhkan batu giok untuk membuat liontin. Apakah kamu tahu di mana letaknya? Itu saja. Limo, kamu luar biasa. Saya menerima jumlah total tersebut. Bos, tolong periksa kualitas barangnya dulu. Saya pasti akan menjualnya kepada Anda. Tidak perlu terburu-buru. Oke. Tidak buruk, tidak buruk. Kualitasnya cukup bagus. Lalu bagaimana dengan ini? 4.000 yuan per orang. Aku menginginkannya. Terima kasih, bos. Harga Anda cukup rendah. Meskipun kain-kain ini berukuran kecil, namun kualitasnya sangat baik. Setidaknya 6.000 orang. Oh, kamu juga sudah tahu itu. Memilih bahan alami untuk liontin membutuhkan pertimbangan yang cermat. Kerugian ini juga signifikan. Kualitasnya juga cukup tidak konsisten. Lalu bagaimana dengan ini? Saya akan membayar masing-masing dari kalian 5.000 yuan. Lalu apa selanjutnya? Oke, kalau begitu, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 5.000. Namun, Anda harus menerima semuanya sekaligus. Tentu saja, Bos Xie. Tidak masalah, kan? Oke, tidak masalah. Itu 1 juta. Kamu yang menyalakannya. Semua batu ini milikku. Guli, saya menghitungnya. Kali ini, total pendapatan 15 juta. Wah, itu banyak sekali. Limo, kamu luar biasa. Itu hanya keberuntungan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah visi dan keberanian Anda. Benar-benar? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Oh, benar sekali. Anda juga menyumbangkan jumlah pokok Anda. Oleh karena itu,
Kita membaginya menjadi 30-70 bagian. Anda seharusnya menerima 4,5 juta. Ini 5 juta. Mereka yang lebih dari itu. Anggap saja itu normal. Anda memberi saya bonus atas bantuan saya. Ini terlalu berlebihan. Ini tidak sepenuhnya benar. Jika ini bukan untukmu, aku bahkan tidak bisa masuk melalui pintu menuju ruang konferensi pertukaran tersebut. Inilah alasan mengapa kami telah bekerja sama begitu lama. Hanya hadiah kecil. Kami bukanlah orang luar. Oke, aku sudah menunggu momen ini untuk kembali. Saya membuka toko giok saya sendiri. Takdir Kunlun. Bagaimana menurutmu? Tentu saja kamu bisa melakukannya. Saya mengetahuinya secara kebetulan. Terdapat beberapa properti di kawasan bisnis utama Hetian. Cocok untuk toko. Terima kasih banyak. Kamu sangat membantuku. Mengapa Anda harus berterima kasih kepada saya? Nyatanya, Xiao Mo, apa yang terjadi? Yuge, apakah itu yang kamu harapkan barusan? Percayalah padaku untuk mengantarkannya kepadamu. Dia mengatakan itu berasal dari koleksinya. Pilihlah produk berkualitas tinggi. Batu giok kasar, diukir tebal. Wow, batu ini benar-benar berharga. Sepertinya, meskipun ini adalah batu ini, kita perlu segera membuka toko giok. Generasi muda itu menakutkan. Hei, Kakak Yu, kamu benar-benar salah. Dia sibuk mengumpulkan dan menjual berbagai bahan. Saya tidak punya waktu untuk melihat-lihat rumah yang cocok. Toko itu akan segera dibuka. Dia belum punya rumah untuk ditinggali. Oh, aku juga tidak kembali ke sana. Jagalah ayahku baik-baik. Tidak ada apa-apa sama sekali. Xiao Mo, saat toko buka. Kalau begitu, jangan terlalu khawatir. Saat waktunya tiba, saya akan membantu Anda melihat-lihat toko ini. Kembali, ajak Paman Li juga. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Dengan metode Nona Aigule. Apakah Anda ingin saya membuka toko bersama Anda? Jika Anda ingin membuka toko, bukankah itu berarti kita akan bertemu setiap hari? Saya pikir begitu. Kamu bisa melihat mata Yu yang indah. Seandainya kita membuka toko bersama, ini pasti akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Oke. Mendesah. Namun, Yuge, aku ingat, apakah Anda punya teman yang sudah pensiun? Saya belum mendapat pekerjaan. Tanyakan pada mereka. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Apa? Apakah Anda bersedia mengajak mereka bekerja sama dengan Anda? Toko kami, ukurannya pasti tidak akan kecil. Pada saat itu, akan dibutuhkan beberapa pengawal. Selain itu, barang-barang tersebut harus dilindungi. 15.000 per bulan. Tanyakan pada mereka. Yakin, saya akan menelepon mereka sekarang. Oke. Mari kita berpisah dan mulai bekerja. Nona Aigule, silakan hubungi Direktur Aili. Mohon kirimkan dokumen-dokumen yang relevan kepada saya. Yuge, Anda menghubungi teman Anda. Lalu bagaimana dengan saya? Tanggung jawab Anda adalah memantau peningkatan pada toko kami. Oke, tidak masalah. Ini adalah 3 pilihan teratas saya. Perhiasan giok yang berharga. Saat waktunya tiba, pasti ada seseorang yang akan membelinya. Ayo kita jalan-jalan. Mari kita lihat. Toko kami baru saja dibuka. Sejumlah besar perhiasan giok kuning yang berharga dijual dengan harga promosi. Cabang utama. Kami yakin dengan kualitas perhiasan giok kami. Kejujuran dan integritas dalam bisnis. Baik yang muda maupun yang tua sama-sama jujur dan dapat dipercaya. Selamat datang, warga desa sekalian. Ayo beli. Tante, kemarilah. Memuaskan. Hei, ayo pergi. Tante. Pilih yang mana yang Anda sukai. Apakah gelang ini palsu? Semua ini adalah batu giok hijau berkualitas tinggi. Sangat indah. Jika kamu menyukainya, Anda bisa mencoba menggunakannya. Halo. Lihat, di dalamnya hanya ada sedikit sekali kotoran bahan giok ini. Selain itu, harganya terjangkau dan menawarkan nilai yang sangat baik. Di usia Anda, mengenakannya baik untuk kesehatan Anda dan kemewahan yang bersahaja. Anda bisa memikirkannya. Jalan tengah. Sangat bagus. Saya ambil satu saja. Anda adalah manajer toko yang benar-benar mengesankan. Matanya tajam. Ini cukup bagus. Mari lihat ke sini. Pak, silakan lihat. Apakah ini bagus? Beli ini. Yang ini juga bagus. Bos, berapa harga jualnya? Cukup bagus. Lihatlah kualitas ini. Yang ini juga bagus. Gelang ini sangat cocok untukmu. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Saya akan kembali lagi lain kali. Bagus sekali. Tren hari ini. Tempat ini telah dikunjungi sebanyak 350.000 kali. Banyak. Kamu tertawa kan? Kau telah menghinaku. Sepertinya dia dibutakan oleh uang. Ayo, saudara-saudari sekalian. Aku akan memberimu makan. Tidak termasuk Aiguli. Ayo. Urat giok Kunlun saya dan penyatuannya semakin dalam. Saya bisa merasakan pasar giok. Batu giok putih segera menjadi langka. Nilai batu giok ini pasti akan meningkat. Bulan depan. Menimbul lebih banyak giok putih Rusia pasti akan menguntungkan. Limo. Ada apa denganmu? Berdasarkan perkiraan pasar, bulan depan.
Terdapat kesenjangan pasar yang signifikan untuk giok putih Rusia. Tapi tujuan kami di sini adalah untuk membuka toko. Arus kas kami semakin menipis. Bahan-bahan dari Rusia sangat mahal. Jika Anda ingin membeli dalam jumlah banyak, Anda harus menggadaikannya. Aset digunakan untuk membeli barang dagangan. Saya percaya prediksi Anda. Prediksi Anda selalu tepat. Dan kami mengelola toko tersebut. Hal itu selalu lebih bergantung pada kepercayaan daripada kejujuran. Dan raihlah kesempatan itu. Terima kasih telah berada di sisiku. Jika tidak, aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. Ayo kita makan. Ayo pergi. Tidak buruk. Ini terlihat terlalu enak. Ini terlihat sangat bagus. Toko ini dikelola oleh Limo. Bisnis berjalan sangat baik. Mereka semua membawa tamu-tamu kami bersama mereka. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya perlu mencari cara untuk menghadapinya. Bos ini. Hai. Mari kita lihat. Ini adalah bahan-bahan asli dan berkualitas tinggi. Ini benar-benar bagus. Sangat bagus dan sangat terjangkau. Anda bisa memeriksa semuanya. Apa yang terjadi? Kita tidak sepakat. Kuncinya terletak pada Kunlun. Apakah Anda membeli sepotong giok? Kamu tidak tahu. Di sebelahnya adalah Bos Chen. Selain itu, ada beberapa toko di kawasan perumahan kota. Mereka semua meluncurkan model Kunlun Yuan yang sama. Jauh lebih murah. Ayo, mendesah. Sebenarnya itu toko yang berbeda sama sekali. Dia dengan sengaja menetapkan targetnya. Apa yang terjadi? Yuge, mereka baru saja selesai melakukan penyelidikan. Banyak toko lain juga telah bergabung untuk menurunkan harga. Semua tamu sudah pergi ke sana. Limo, jadi, apakah kita juga harus menurunkan harganya? Jangan terburu-buru. Saya punya cara untuk membuat tamu kembali lagi. Mari kita coba. Toko kami menawarkan layanan penilaian giok gratis. Ini bukan berasal dari toko kami. Anda juga bisa menontonnya secara gratis. Cobalah, bos. Anda benar-benar mengelola berbagai hal di sini. Penilaian gratis? Yakin. Ini adalah gelang pusaka keluarga. Saya pergi ke tempat lain, tetapi mereka tidak menunjukkannya kepada saya. Dia mendemonstrasikannya kepada para ahli. Orang-orang bilang itu kaca emulsi. Inilah warisan keluarga saya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa itu benar? Gelang ini, sepertinya, dahulu kala. Namun kilaunya membuatnya terlihat indah. Ini adalah giok Hetian. Teori asal-usul sejarah. Ini adalah gelang dari dinasti Qing di pasar saat ini. Itu benar-benar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Tante, yang ini. Ini adalah giok Hetian dari dinasti Qing. Sekarang nilainya setidaknya 200.000. Terima kasih banyak, bos. Saya berkonsultasi dengan beberapa ahli. Tidak ada yang percaya bahwa giok saya itu asli. Keluarga saya telah mewariskannya dari generasi ke generasi. Ibu saya memberikannya kepada saya secara pribadi. Letakkan di tanganmu. Mungkinkah ini palsu? Terima kasih banyak, bos. Terima kasih. Terima kasih banyak, bos. Lihat saya. Siapa sangka bahwa wanita tua itu hanyalah seorang penipu? Kunlun Yuan menjual barang dengan harga tinggi. Tidak ada yang membeli ini. Ini membuatku gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan hanya tentang melacak Bos Chen Hu. Bagaimana dengan Xiao Shang? Bagaimana kamu bisa menemukan waktu untuk sampai ke sini? Kamu tidak peduli di mana kamu jatuh cinta. Aku akan pergi ke sana juga. Yuge, biarkan dia pergi. Kembali dan beritahu atasanmu. Dalam bisnis, setiap orang bergantung pada kemampuan masing-masing. Jangan melakukan trik sulap apapun dulu. Datang, maju, bantu saya mengidentifikasinya. Coba tebak apa yang akan terjadi? Kami mengimpor giok putih Rusia. Berapa harga jualnya? 500.000. 800.000. Tidak ada yang benar. 2 juta. Uang yang kita investasikan, itu 4 kali lipat jumlahnya. Yakin? Ayo, saudara-saudari sekalian, saya akan memberi Anda bonus 20.000 per orang. Ini bukan Xiaomo. Ini tidak pantas. Kami tidak melakukan apapun. Menerima uang ini adalah tindakan yang tidak pantas. Bagaimana mungkin itu tidak pantas? Bisakah kamu memindahkan potongan giok ini? Bisakah kamu melindunginya? Kamu tidak membutuhkan saudara kandungmu. Apakah kamu masih membutuhkan mereka? Oke, menerima uang ini. Datang. Dan kalian berdua, apakah dana yang tersisa mencukupi? Siapa takut? Saudara laki-laki saya masih punya sejumlah uang. Bos Limo. Milikku, tentu saja. Bos mencatat semua pengeluaran uang tersebut diberikan kepada pemegang saham utama. Jika Anda bukan seorang pemimpin dan tidak belajar dengan baik. Toko ini, ya, ini adalah kolaborasi antara kami berdua. Jadi uang ini, sudah sepatutnya setiap orang membagi barang curian secara merata. Saya baru saja memberikan uang kepada saudara-saudara saya. Ini milikku. 1 juta sisanya adalah milikmu. Paman, ini tidak sepenuhnya benar. Apakah ada yang salah dengan itu? Memang seharusnya seperti itu. Setelah kita kehabisan giok putih, saya sedang mencari seseorang untuk mendesain ukiran giok. Aksesori bergaya. Ini lebih berharga. Metode ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak. Namun sebelum itu, saya perlu pulang sebentar. Xiao Li kembali. Paman, semuanya baik-baik saja. Siapa takut? Xiao mau kembali. Lalu bagaimana dengan di sana? Semuanya baik-baik saja. Ayah, saya membuka toko giok di Hotan, dan keuntungannya cukup bagus. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu berhasil melewatinya. Apa yang kupikirkan kali ini? Kembalilah dan temui ayahmu. Ayah,
Aku akan kembali. Aku ingin berbicara denganmu. Apakah kamu mau kembali ke Hoton bersamaku? Sebaiknya kamu pulang sendiri. Aku ingin tetap tinggal di sini. Tinggallah di rumah ini bersama ibumu. Kakiku sudah sembuh total. Sekarang aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Bukan apa-apa. Kita sedang membicarakan hal ini. Karena kamu tidak mau pergi. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, selama periode ini, kamu harus kembali ke Hoton bersamaku dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya ingin mengambil alih rumah tua ini. Baru saja direnovasi. Metode ini memudahkan Anda untuk tetap tinggal di sini. Sungguh, yakin. Rumah ini tidak hanya tidak nyaman. Rumah ini sepertinya sudah direnovasi cukup lama. Tetaplah bersamaku sebentar. Paman, menantu perempuan. Anda bilang Limo ada di sana. Dia sedang berpacaran dengan pacarnya. Aku mendengar tentang gadis-gadis di sana. Bersemangat dan penuh kehidupan. Menantu perempuan saya sangat lincah. Ayah, jangan dengarkan omong kosong juga. Berhenti bicara. Aku akan pergi bersamamu ke Hetian. Oh, benar sekali. Ayah, tunggu sebentar. Pergilah ke restoran Aiguli. Jangan terlalu diam. Oke, aku tidak akan mempersulit wanita di hatimu. Mengapa kamu mengikuti Tian Luan juga? Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Oke, mari kita mulai. Ayo pergi. Mendesah. Paman Li. Guli. Aku sudah mendengar dari Limo sejak beberapa waktu lalu bahwa kau akan datang. Aku sudah menyiapkan buahnya untukmu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh lagi. Hei, tidak, tidak, tidak. Setelah meminumnya, Anda tidak akan merasa haus lagi. Hei, batu apa ini? Oh, batu ini. Ini adalah pegunungan Kunlun. Batuan dari urat mineral kuno. Ini adalah giok Hetian, jam tangan. Selain itu, ada pola awan yang lembut di bagian dalamnya. Jangan tertipu oleh batu ini. Itu terlihat jelek. Ayahku mengatakan itu. Di atas batu yang jelek ini. Maka dengan begitu, akan memungkinkan untuk memproduksi giok berkualitas tinggi. Ini pertama kalinya saya melihat rumah gadis itu. Tatapan mata Shito sangat familiar. Dia tampak seperti wanita yang baik. Si nakal kecil, menyembunyikan gadis sebaik ini, dan masih belum memberitahu ayah. Pukul, mendesah, Nona Aigule. Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Nanti aku suruh kakak Yu mengantarnya kembali. Hei, kakak Yu, kirim dia kembali segera. Hei, kau si kecil yang tak punya hati. Kukira kau sudah melupakan ayahmu sejak menikah. Oh, cintaku. Hai paman, kami bukan tipe orang seperti itu. Hei, paman. Paman, kita sudah selesai melihat-lihat toko ini. Ayo kita ke rumah Limo dan membereskan semuanya. Lalu apa selanjutnya? Oke. Mendesah, jangan menindas menantu perempuan saya. Paman ayah, ayo pergi. Bos, kamu akhirnya kembali. Kegiatan bisnis kami selama beberapa hari terakhir. Semuanya direbut kembali oleh Bos Bai Wenli. Apa? Kamu maju terus. Kamu pulang terburu-buru. Aku belum sempat memberitahumu. Bai Wenli tidak lagi menerima batu. Sekarang dia bekerja di bisnis grosir batu giok. Sejumlah bahan giok telah dikirim. Kemudian jual barang-barang tersebut dengan harga murah. Dibandingkan dengan penurunan harga bersama sebelumnya. Dan harganya murah. Saya ingin melihatnya sendiri. Bai Wenli. Masih banyak teknik lain yang bisa digunakan. Hei, ayo lihat. Berbagai toko. Kualitas giok yang dijual bervariasi. Halo. Apakah kamu membeli giok ini dari tempat lain? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Memang begitulah kenyataannya. Tidak mengherankan jika harganya sangat rendah. Ternyata mereka menjual giok sintetis. Pola tersebut sangat kaku. Ini pasti palsu. Bai Wenli benar-benar menjijikan. Barang tersebut telah terjual kepada pelanggan. Kita harus menemukan jalan keluarnya. Mereka membawa giok mereka. Mereka memang seperti ini. Ini terlalu berlebihan. Hei, Aiguli, bisakah kamu pergi ke rumah ayahmu? Daftar untuk pameran sains giok. Ajari pelanggan cara mengidentifikasi batu giok. Hal ini membuat segalanya lebih mudah bagi kita. Baik, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Paman, bibi, kakak laki-laki, dan adik perempuan tersayang. Semua orang berkumpul di sini hari ini. Semua ini untuk satu tujuan. Berhentilah membuang-buang uang untuk itu. Beli saja batu giok palsu yang tidak berharga itu. Lihat, ini adalah giok Hetian asli. Terjadi secara alami. Setiap bagian memiliki pola uniknya sendiri. Setiap orang memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Mari kita lihat ini lagi. Ini adalah giok sintetis. Ini adalah campuran resin dan pigmen. Gabungkan keduanya. Biji keras. Lebih-lebih lagi. Selain itu, terdapat gelembung udara yang seragam di dalamnya. Melihat ke bawah sinar matahari. Ini bahkan lebih palsu. Lihat. Mereka menggunakan lampu UV. Anda juga bisa melihat cahaya di dalamnya. Ya, itu benar. Saya benar-benar mempelajari sesuatu yang baru. Guli, pergilah temui semuanya. Silakan dicoba. Semuanya pola-pola giok asli. Semua ini diciptakan oleh alam. Sangat indah. Mari kita perhatikan lagi pola pada giok palsu ini. Sama seperti lukisan itu. Kau tahu? Jangan bicara. Seandainya bukan karena perbandingan ini, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Hei. Melakukan penipuan untuk mendapatkan uang sungguhan dengan menciptakan popularitas ilmiah palsu. Minggir ke samping. Tidak seorang pun seharusnya jatuh cinta pada anak ini. Mereka menganggap toko saya seperti batu giok. Kualitas bagus dan harga terjangkau. Saya iri. Jangan jatuh cinta padanya. Semuanya, lihatlah siapa sebenarnya yang berpura-pura.
Hanya itu yang dibutuhkan baginya untuk menyemprotkannya. Seseorang dapat menghasilkan pendapatan ribuan lebih banyak. Namun, pudarnya warna terjadi dalam 6 bulan berikutnya. Saat waktunya tiba, temukan aku. Apalagi yang bisa dia lakukan? Palsu. Anda memalsukannya melalui penipuan. Pembohong besar. Hei nak, tunggu sebentar. Semuanya, abaikan dia sepenuhnya. Datanglah menemuiku. Berikutnya, sekarang kita bisa mengidentifikasi barang-barang tersebut. Pemuda itu menunjukkannya padaku. Ini adalah sesuatu yang saya warisi dari nenek moyang saya. Sebenarnya apa ini? Ini Siuyu. Butuh waktu cukup lama. Ini memiliki nilai akumulasi tertentu. Namun setelah Anda menyimpannya, Anda harus berhati-hati saat melakukannya. Jangan sentuh bahan kimia tersebut. Terima kasih, bos. Giok Anda cukup bagus. Namun giok ini sama seperti kulit manusia. Kamu perlu menjaga dirimu dengan baik. Jika kamu mandi, sabun dan zat-zat tersebut bersentuhan dengan permukaan. Hal itu dapat merusak kulit. Biasanya dilap dengan kain lembut. Semakin Anda merawat batu giok ini, semakin terhidrasi jadinya. Area bebatuan buatan. Pameran sains ini memainkan peran yang sangat penting. Reputasi toko kami telah meningkat secara signifikan. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Banyak orang cepat beli giok. Oh, Limo sayangku, kamu luar biasa. Xiao Mo, Nona Aigule. Izinkan saya bercerita. Kios Bos Bai. Saat ini mereka sedang diblokir. Banyak pelanggan menuntut kompensasi. Selama 6 bulan terakhir, penjualan produk palsu menghasilkan keuntungan lebih dari 1 juta. Banyak dari mereka. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia, lisensi tersebut telah dicabut. Dan dendanya. Kurasa dia mungkin akan berakhir di penjara. Sesuai dugaan, seorang pebisnis licik seperti dia. Tidak ada yang Anda lakukan akan bertahan selamanya. Melakukan bisnis. Yang terpenting. Atau haruskah kita mengikuti aturan dan bersikap jujur? Bagus sekali. Urat Giok Kunlun telah menyatu lebih dalam lagi denganku. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang struktur batu giok. Meskipun ini adalah desain ukiran giok, tidak masalah. Pasokan batu giok di toko ini sangat stabil. Pasar saham berjalan cukup baik. Terdapat kekurangan ukiran giok berkualitas baik untuk dijual. Batu giok ukir ini cukup berharga. Sensitif terhadap sentuhan. Sejumlah besar batu giok dibeli dan dijual. Karena menurutku itu memiliki makna yang sebenarnya. Saya tidak pernah mengambil tindakan apapun di bidang ini. Sekarang saya sudah memilikinya. Kemampuan untuk mendesain dan mengukir giok. Dan keterampilan mengukir. Toko ini akan menjadi semakin baik. Namun sebelum itu, saya masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Terima kasih, Nona Aiguli. Kamu telah mendukungku sampai saat ini. Ini hal pertama. Saya membuat gelang giok itu sendiri. Hadiah untuknya. Ini tidak berhasil. Selama 2 minggu ke depan, kapanpun kamu punya waktu, kamu pergi dan bersantai di ruang operasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Libo sudah tidak lagi puas denganmu. Tidak, tidak ada apa-apa. Mendesah. Jangan diangkat. Hati-hati jangan sampai melukai tangan Anda. Oh, ini. Saya belajar mengukir giok saat mendesain. Orang pertama yang terlintas di pikiran saya adalah Anda. Anda bilang Anda menyukai Entwinet Branch Lotus. Bentangannya tak berujung, sama seperti takdir kita. Dulu aku berpikir begitu. Saya telah memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi batu giok. Hal ini membantu mencapai keuntungan yang lebih baik. Namun setelah bertemu denganmu, saat itulah aku mengerti. Kita dapat melihat kemampuan orang-orang yang pantas dihargai. Aiguli, saya berhenti bicara. Aku menyukaimu. Xiao Mo, giok kuning yang kami beli. Oh wow, kalian berdua sedang apa? Oh, sekarang saya mengerti. Yuge, mengapa kamu selalu mengacaukan rencanaku? Kapan kamu jadi senakal ini? Apalagi yang Anda butuhkan? Ah, aku sangat ingin bertemu denganmu. Mari kita lakukan. Dia selalu berkecimpung dalam bisnis penjualan batu mentah. Aku baru saja memberitahumu tentang ini. Selama 2 minggu ke depan, saya belajar mengukir giok. Kita bisa meluncurkannya. Aksesori dengan desain unik tersedia untuk dijual. Anda juga dapat melakukan pemesanan khusus. Dalam hal itu, keuntungan pasti akan meningkat. Oh, anak yang baik, dan itu membuktikan potensinya. Yakin, aku memikirkannya. Kami akan mendesain pengaturan default, tampilan produk. Aku harus bergantung pada KKU. Bantu saya menemukan pematung yang dapat diandalkan. Produksikan semuanya sebagai satu set dengan cepat. 3 hari kemudian, kami akan segera meluncurkan model baru. Tidak masalah.
Apa yang terjadi? Bai Wenli sekarang sudah masuk ke dalam. Kurasa Chen Hu mengirim orang untuk mengawasi kita. Jangan lupa menyimpan cetak biru ini dengan aman. Jangan lupa meminta pengukir untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Hak cipta atas desain tersebut kini berada di tangan kami. Jika ada yang meniru kami akan menuntut mereka. Oke. Saya sedikit khawatir saat itu. Dia meletakkan cetak biru itu di atas meja. Di luar dugaan, mereka tetap melihatnya. Apakah Anda perlu menggambar ulang dan membangun kembali? Tidak apa-apa. Yuge, dia hanya melirik gambar itu. Meskipun dia seorang profesional, hanya dengan melihat gambar, Anda dapat melihat goresan-goresan di permukaannya. Abaikan dia. Kami melanjutkan pekerjaan kami. Mendesah cetak biru. Ya, oleh karena itu, saya memberikannya kepada saudara-saudara saya terlebih dahulu demi keamanan. Saya punya tugas lain untukmu. Produk tersebut akan diluncurkan dalam beberapa hari mendatang. Acara kita harus diselenggarakan dalam skala yang luas. Sebaiknya cari seseorang yang mirip dengan yang dari pertemuan sebelumnya. Plaza adalah tempat dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat. Metode ini akan menarik lebih banyak pembeli. Oh, saudara-saudari sebangsa. Konferensi pers Kunlun Yuan Zodiac. Mari kita mulai. Oke. Jade memiliki jiwa yang mulia. Kita memakainya dekat dengan tubuh kita setiap hari. Itu sudah termasuk di dalamnya. Takdir yang tak terpecahkan. Oleh karena itu, ukiran giok ini penting. Setiap ritme dan setiap gaya. Hal itu akan menimbulkan efek yang berbeda. Desain kami kali ini fokus pada zodiak dan etnis. Ia memadukan keduanya dengan sangat harmonis. Berikan tampilan yang berbeda untuk setiap zodiak. Orang-orang dari berbagai negara. Semuanya bisa ditemukan. Batu giok itu hanya miliknya. Saya menginginkan satu. Aku juga mau satu. Berikan satu untukku. Aku menginginkannya. Ini produk baru kami kali ini. Ini bukan hanya tentang zodiak dan etnis. Beberapa liontin tersebut menyatu. Sesuai dengan tanaman-tanaman yang mewakili kelompok etnis tersebut. Buatlah setiap liontin. Setiap orang mewakili emosi yang berbeda. Siapapun bisa menemukannya. Ini milikku sendiri. Saya ingin tahu apakah ada yang mau naik dan melihatnya. Coba lihat di sini. Apakah Anda memiliki cerita yang unik milik Anda sendiri? Saya. Paman, silakan masuk. Saya menginginkan kelinci zodiak ini. Anda memilih liontin kelinci zodiak. Apakah Anda melihat kisah Anda dari dalam diri Anda? Saya lahir di tahun kelinci. Istri saya adalah orang Uighur. Saat ia masih hidup di masa mudanya, kelinci dikatakan sebagai hewan yang pemalu. Lihat, Paman. Dalam legenda Uighur, kelinci adalah penjaga bulan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak pemalu. Selamat kepada Paman. Dapatkan liontin kelinci zodiak. Berapa banyak uang? Kapan sebaiknya Anda mulai berjualan? Berapa harganya? Kapan sebaiknya Anda mulai berjualan? Berapa sebenarnya biayanya? Berapa banyak yang akan tersedia untuk dijual dan kapan? Semua orang terdiam. Model dasarnya berharga 999 yuan. Dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki perhiasan giok zodiak berkualitas tinggi lainnya. Penurunan sebesar 30%. Jika Anda membelinya sebagai satu set, hanya yang diperlukan 9.999 yuan. Saya ingin membelinya. Hei, Ki. Anda ingin mengantre untuk apa? Semuanya berbaris, ribu. Saya ingin satu untuk zodiak naga. Lelah. Saat ini, baik secara online maupun offline, lebih dari 200 unit telah terjual. Oh, benar sekali. Hari ini saya harus memesan lebih dari satu pakaian. Ini pertama kalinya bagi saya. Lihat berapa banyak barang yang terjual. Halo, Hakim Lee. Saya memiliki waktu yang konsisten di sini. Desain asli itu ditandai dengan jelas. Konsep utama dari zodiak kembar. Ini milik kita. Mereka menganggap ini sebagai pelanggaran yang berbahaya. Ya. Kami juga memiliki bukti video. Para bawahannya datang mengunjungi toko kami. Intip sekilas draft kami. Hakim, tolong bela kami. Saya ingin menuntut pemilik Chenji Jade Gods. Saya bertanya pada Chen Hu. Hentikan penjualan liontin zodiak segera. Permintaan maaf secara publik. Dan mereka harus memberi kompensasi kepada kami. Kerugian sebesar 200.000. Oke, saya mengerti. Kami akan menanganinya sesegera mungkin. Oke, terima kasih. Bukankah ini Bos Chen? Mengapa mereka mencopot papan tanda ini? Akulah yang akan menemuimu. Saat itulah mulai membusuk. Aku tak akan membiarkanmu pergi, kan? Semua hasil untuk orang. Semua ini bersifat merusak diri sendiri. Ayo pergi. Limo, apakah Anda benar-benar akan membuka cabang di 11-an? Koleksi lambang zodiak kita perlu diperluas keluar Xinjiang. 11-an adalah titik awal terbaik. Setiap zodiak memiliki kisahnya masing-masing. Saya ingin berbagi cerita ini dengan lebih banyak orang. Dan Anda bilang Anda berasal dari 11-an. Apakah Anda menyukai liontin kami? Perhatikan pola pada sisik naga ini. Asalnya dari tepi Danau Kanas. Itu berasal dari legenda kuno.
Orang-orang dari 11-an mungkin tidak mengerti tentang giok, namun mereka memahami ceritanya. Anda berbicara dengan baik. Kalau begitu, mari kita pergi ke 11-an. Apakah Anda ingin membawa makanan ini kembali? Tentu saja kamu bisa melakukannya. Saya pernah mendengar tentang Jalan Hui di 11-an. Bakpao kukus panggang di sini lebih enak daripada di Hetian. Sungai Hitian mengalir. Tembok kota 11-an membeku. Ini sangat menarik. Ini ayahku dari pegunungan Kunlun. Berikan saya bahan-bahan yang bagus. Menurutmu aku mengukirnya menjadi bentuk apa? Hei, lihat. Bukankah ini terlihat seperti dua naga yang saling melilit? Kemudian tunggu hingga toko baru tersebut buka. Saya yang memahatnya sendiri. Buatlah dua gelang. Satu untukmu. Oh tidak, siapa yang mau gelangmu? Kalau begitu, simpanlah untukku dulu. Jangan sampai gelangku hilang. Siapa yang mau menyimpannya untukmu? Ayahku meninggalkan batu ini untukku. Sudah menjadi kewajibanku untuk memberikan ini kepada kekasihku di masa depan. Saat toko buka, aku bisa menyembuhkanmu. Apakah dia istri bos saya? Ah, Limo. Turunkan aku. Kau sudah berjanji padaku. Sekarang dia milikku. Silakan masuk. Sapa dulu. Orang-orang zaman dahulu menggunakan 5 harta benda dan 5 kebajikan untuk mewakili identitas dan kekuasaan mereka. Bandingkan dan periksa karakteristik para pria sejati, dengan menggunakan giok dan batu sebagai standar. Dan itulah jumlah pegawai negeri sipil pada waktu itu. Silakan masuk ke dalam. Semoga Anda sukses. Selamat datang. Selamat datang. Hai, Senior Kian. Tiba, apakah kamu bisa datang? Toko kecil ini bersinar terang di pondok kecil ini. Para pemuda ini sungguh luar biasa. Hanya beberapa tahun, mereka membuka cabang di 11-an. Pemuda itu adalah sosok yang tulus. Oh, cintaku. Tiba, Bos Lee. Saya di sini untuk membawakan Anda hadiah pembuka. Kamu terlalu sopan. Apakah kamu bisa datang? Saya cukup terkejut. Pemuda, kamu sendiri yang mengungkapkannya. Saudara Uni Eropa. Mendesah. Wow. Oh, cintaku. Ayahku menulis. Daerah ini terkenal karena kualitasnya yang luar biasa. Tulisan tangan sutradara Aili. Dia benar-benar sesuai dengan ketenarannya. Di dalam kuas lukis, tempat ini memiliki kekasaran khas pegunungan Kunlun. Selain itu, ada kehangatan sungai Hetian. Bos Lee, aku adalah orang yang benar-benar beruntung. Bangun merek, melindungi karakter yang sebenarnya bahkan lebih penting. Sutradara Eli, siapa takut, saya pasti akan melakukannya. Ikuti ajaran-ajarannya. Hei, jangan lupa, dia tadi menyebutkan bahwa dia ingin mengunjungi rumah saya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia melewatkan janji temuannya. Saya berpikir bahwa saya pergi setelah toko waralaba itu buka. Tapi siapa yang menyangka, proses itu cukup sulit. Mendesah. Ayah, tunggu hingga upacara pendaftaran merek hari ini selesai. Ayo pergi. Oke. Guli. Maksudmu Paman Erik? Apakah kamu akan menerimaku? Setiap kali dia menghadapi peristiwa penting, aku belum pernah melihatmu gugup seperti ini sebelumnya. Siapa takut? Ayahku, dia sangat menyukaimu. Ayo pergi. Hai Paman Erik. Oh wow. Akhirnya, dia berhenti memanggilnya direktur. Mereka datang dengan sangat cepat. Jangan berdiri di situ dulu. Mendesah. Duduk, duduk, duduk. Oh, astaga, nak. Anak itu, Chen Hu, jelas bukan orang yang layak diajak berurusan. Anda tidak perlu ragu untuk menuntutnya. Dia meniru desain kami. Dan mereka juga mencoba menipu orang dengan batu giok berkualitas rendah. Inilah yang perlu dilakukan. Apakah kamu tidak takut dia sedang bersekongkol di belakangmu? Seperti apa latar belakangnya? Saya takut. Namun, aku bahkan lebih takut dihancurkan. Giok Xinjiang kami adalah barang yang unik. Lihat, Paman. Ini adalah diagram desain bagian belakang batu giok. Semuanya sesuai dengan aturan. Totem-totem Kazakhstan telah dimodifikasi. Anda mengatakan bahwa batu yang baik harus memiliki akar. Oke. Ini adalah retakan di bagian belakang. Ini mengingatkan saya pada pisau berburu yang saya miliki saat masih kecil. Ayah, dia menghabiskan 3 malam penuh untuk mengerjakan proyek ini. Dia bilang dia perlu menunjukkan perasaan sebenarnya padamu. Oh, minumlah air putih. Ini diwariskan dari nenek saya. Dia selalu mengatakan itu sejak dulu. Zodiak bukan hanya tentang momen saat ini. Ini juga merupakan hubungan antara manusia dan waktu. Dengan metode, membuka toko di 11-an itu sulit. Ah ya, memperoleh SIM cukup sulit. Proses perizinannya cukup lambat. Selain itu,
Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan logistik. Dia sebelumnya telah berjanji kepada sutradara Wang. Ikuti kompetisi ukiran Giok. Mungkin sudah terlambat untuk memperhatikannya sekarang. Oh, saya kenal Direktur Wang. Dia jujur. Besok aku akan mengajakmu bertemu dengannya. Mengenalnya lebih dekat itu baik untukmu. Tapi jangan lupa, membantu orang lain adalah bagian dari persahabatan. Berdirilah teguh di atas kedua kakimu sendiri. Itulah keahlian sejati. Paman, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan pergi ke toko. Produk ini telah menjadi merek andalan kami di Xinjiang. Guli, pergilah dan keluarkan anggur yang sangat kusukai. Saya ingin minum-minum santai bersama menantu saya. Duduk. Istana tua. Ini adalah pemilik Kunlun Garden. Saya ingin membuka cabang di 11-an. Mengalami masalah. Saya ingin meminta Anda untuk keluar dari masa pensiun dan membantu. Bukan hanya bosnya. Atau, saya pernah mendengar tentang ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum dimulai oleh keluarga Anda. Di manakah menantu laki-laki saya yang kaya raya? Hahaha, istana tua. Jangan berperilaku buruk di depan anak muda. Katakan saja jika Anda bisa membantu. Limo, apakah itu Bos Li? Ya. Ibu saya pernah mengunjungi pameran sains Anda. Setelah kembali, tapi aku sudah merasa gembira sejak beberapa waktu lalu. Hanya menerima panggilan telepon. Aku tidak menyangka orang aslinya semudah ini. Generasi muda sungguh tangguh. Terima kasih, Direktur Wang. Sang sutradara berharap bisa menyanjungnya. Mengenai penerbitan izin, saya memiliki seseorang yang mempercepat prosesnya. Untuk keperluan logistik, aku akan meneleponmu nanti. Jika seseorang berani memblokirmu, telepon saja saya. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Aku yang meneleponmu duluan. Tentang kompetisi ukiran Giok. Anda wajib berpartisipasi. Tunjukkan rasa hormat kepada masyarakat Xinjiang. 25.051. Kekayaan besar di industri sungai. Semoga sukses dalam karir Anda. Kekayaan besar di industri sungai. Semoga pembukaan Anda berjalan lancar. Kekayaan besar di industri sungai. Semoga pembukaan Anda berjalan lancar. Kekayaan besar di industri sungai. Xiao Mo sedang mengalami masalah. Hotan baru saja mengirimkan produk tersebut. Barang-barang tersebut ditahan di stasiun transportasi. Mereka mengaku mencurigai adanya perdagangan ilegal. Apakah Anda sudah menjelaskan mengapa mereka ditahan? Saya bertanya. Pemilik gudang itu mengatakan demikian. Keluarga Chen Hu memiliki pengaruh tertentu. Mungkin seharusnya kita menuntutnya terlebih dahulu. Dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Semoga pembukaan Anda berjalan lancar. Saya juga akan ikut campur dari pihak saya. Mari kita lihat bagaimana barang-barang tersebut dikirimkan. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Terakhir kali saya melapor kepada Chen Hu. Dia belum berperilaku baik. Dia sedang mencari orang yang berada di belakangnya. Barang-barang kami ditahan di jalanan. Mengapa tidak ditunda selama 2 hari? Tidak. Itu tidak diperbolehkan. Semua undangan telah dikirim. Sutradara Wang dan Paman Erik akan datang. Dia tidak bisa membiarkan Chen Hu berhasil. Lihatlah bagaimana kita menipu diri sendiri. Aku harus memastikan aku menundukkan mereka. Bos Li. Saya minta maaf. Ini adalah kesepakatan Anda. Aku tidak bisa melakukannya. Mengapa? Bisakah Anda memberi saya jawaban yang jelas? Bos Li. Bukan berarti aku tidak mau melakukannya. Seseorang sudah mengirim pesan tersebut. Mereka mengatakan mengambil barang Anda terlalu berisiko. Saya bisa membayar lebih. Jam tangan. Semua dokumen saya lengkap. Tidak ada risiko sama sekali. Semua anak buah Bos Chen angkat bicara. Siapa yang berani membantumu mulai sekarang? Lupakan tentang membangun reputasi di industri logistik. Saya sedang mengalami masalah di pihak saya. Lakukan sesukamu. Apa yang harus kita lakukan? Set pertama dari 50 liontin zodiak. Berikut adalah poin-poin penting dari acara pembukaan tersebut. Aku merindukan mereka. Etalase tersebut hampir setengah kosong. Mendesah. Bagaimana kalau kita coba sutradara Wang? Awalnya, saya tidak ingin merepotkan orang lain. Namun sekarang tampaknya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Direktur Wang, kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Halo? Apakah ini kantor pengawasan logistik? Pengangkutan batu giok di Sungai Kunlun. Semua prosedur telah diselesaikan dan sesuai dengan persyaratan. Mengapa saya ditahan? Segera berkoordinasi dengan jalur hijau. Pengiriman yang sesuai dengan hukum dari penjual terpercaya. Mempersulit keadaan tidak akan membantu apapun. Direktur Wang, jujur, terima kasih banyak karena telah membela kami. Kamu tampak seperti pemuda yang baik. Membantu Anda mengumpulkan keberuntungan, logistik dan transportasi Anda. Apakah ada perusahaan yang saat ini bertanggung jawab? Untuk saat ini, belum ada yang berani menerima produk kami. Izinkan saya merekomendasikan sesuatu kepada Anda. Logistik Jalur Sutra. Latar belakangnya adalah perusahaan milik negara. Mereka baru saja meluncurkan lini khusus Giok. Kami akan bekerja sama dengan mereka di masa mendatang. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ini nomor telepon manajernya. Sebutkan namaku. Dalam waktu setengah jam, aku pasti akan mengurus semuanya untukmu. Terima kasih banyak, Direktur Wang. Xiao Mo, lihat. Tidak buruk. Kalung giok ini.
Pekerjaan itu akan segera selesai. Saya akan memberi makan semua orang di sini. Bonus pembukaan akan dibagikan. Setiap orang menerima 5.000. Oke. Aku tahu kamu bisa mengatasinya. Itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Kita bisa mengatasinya. Apa yang kamu sembunyikan? Panitia penyelenggara festival ukiran giok telepon pagi ini. Mereka bilang medali juara pertama telah tiba. Cobalah lihat dirimu sendiri. Berhentilah pamer. Lihat komentar untuk penghargaan kreativitas luar biasa. Biarkan zodiak yang menceritakan kisahnya. Paman Eli benar. Pasti ada roh di dalam batu giok itu. Jika Anda terlalu terpikat oleh daya tariknya, bau itu hilang. Biarkan saja seperti itu. Saya ingin menyampaikan kekaguman saya di sini. Xiao Mo. Pelanggan itu baru saja mengatakan hal itu. Di situs web resmi Festival Yudiao, lihatlah liontin harimau kami. Saya sangat menyukainya. Saya sengaja mengambil jalan memutar untuk membeli model yang sama. Dan mereka juga membawa instruktur fotografi bersama mereka. Dia bilang dia ingin merekam ini untuk kita. Topik khusus tentang medali emas yang diukir dari giok. Hei, kemarilah. Cukup beritahu mereka. Biarkan saja mereka mengambil liontin itu. Jangan memotret saya. Sebagai contoh, seorang desainer masih sibuk merancang teknik-teknik baru. Guru itu. Mari kita ambil foto liontinnya dulu. Hei Limo. Ini bukanlah dirimu yang sebenarnya di masa lalu. Apakah kamu menguji kemampuan mengukirmu selama kompetisi? Dulu kamu selalu mengatakan itu. Lengkungan telinga kelinci. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kamu menggunakan pensil hari itu. Gambarlah garis ke bawah. Membahas tentang lengkungan telinga kelinci. Seharusnya seperti orang Kazakhstan. Kepang rambut gadis itu memiliki garis lengkung yang sama. Dan itu benar sekali. Hadiah ini sebaiknya dibagi dua antara kamu dan aku. Saya mendengar tentang medali emas itu. Itu menimpa kamu? Nah, pasangan muda itu sedang jatuh cinta. Saya bilang Limo, kamu sangat menyukai Guli. Menikah sebelum waktunya. Pria tua itu, Eli, setiap hari di rumah, dia sangat ingin menggendong cucunya. Mereka sangat cemas sampai-sampai menggaruk kepala mereka. Direktur Wang, Anda di sini. Apakah kamu tidak mendengar bahwa kamu memenangkan penghargaan? Aku akan membelikanmu seperangkat peralatan yang bagus. Jangan habiskan seluruh jam kerja Anda dengan menundukkan kepala. Akan ada pertemuan pertukaran industri minggu depan. Pergilah dan tunjukkan wajahmu. Apa yang dikatakan Paman Wang itu benar. Sempurna. Gunakan giok hasil kerajinan kami yang baru. Sampaikan hal itu kepada masyarakat sebelas An dan itu akan terlihat bagus. Oke, Xiao Mo. Hei, ini menunjukkan bahwa kamu tidak cukup baik hati. Anda memenangkan hadiah pertama. Aku bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dengan seorang pria. Yakin, ini adalah pengobatan untuk semua orang. Rayakan dengan makan bersama. Anda benar-benar harus membicarakan tentang kalian semua. Maaf telah merepotkan Anda. Semua orang ingin merayakan. Mari kita rayakan sedikit. Oke, mari kita mulai. Ayo pergi. Selamat kepada tamu kita di acara ini, Limo. Ini satu-satunya di tempat ini. Tamu yang dapat mengungkap giok palsu. Selamat kepadanya. Andalkan kemampuan untuk memverifikasi keakuratan secara andal. Memenangkan kejuaraan. Telah dilaporkan bahwa Tuan Limo bukan satu-satunya penilai berpengalaman. Dan tetap demikian adanya. Seorang desainer ukiran giok yang sangat terampil. Dengan nama Bapak Limo. Merek Kunlunyuan. Ini adalah daerah lokal kami. Ini adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Merek J. Xiao Mo benar-benar luar biasa. Mereka masih sangat muda dan sudah berbakat. Yakin. Benihku. Oh. Benar sekali, bantu aku mengemasi tas-tasku. Dalam beberapa hari, Xiao Mo, jemput aku di toko utamanya. Perayaan ulang tahun. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Limo, merek Anda memiliki kemampuan tersebut menjadi terkenal dalam waktu singkat dan perusahaan tersebut menguasai pangsa pasar yang besar. Apakah Anda memiliki kiat bermanfaat yang ingin dibagikan? Bagaimana cara memblokir seseorang? Bagaimana dengan produk palsu yang beredar di pasaran? Meminta maaf, aku tidak bisa menerima itu sekarang. Wawancara yang tidak perlu. Wawancara akan dijadwalkan di kemudian hari. Yuge, mari kita datang ke sini dulu. Ayo pergi. Ayahmu ada di sini. Duduklah. Duduklah, Xiao Mo. Itu sungguh merupakan suatu kehormatan bagi ayahmu. Guli. Kapan waktu terbaik untuk memilih tanggal yang tepat? Aku akan menghakimi kalian berdua. Berhenti mengatakan kamu sibuk. Saat ini Anda sedang bekerja di bidang karir Anda. Sekarang sudah sangat besar. Apapun yang terjadi, inilah saatnya untuk menyelesaikan urusan ini. Inilah yang disimpan ibumu dan aku bertahun-tahun yang lalu. Jangan simpan itu untuk pernikahanmu. Oh, ayahku, aku sudah mulai merencanakan pernikahan. Anda tidak perlu khawatir. Benar. Oh, Guli sayangku. Kamu benar-benar salah. Dia mengikuti Xiao Mo saat dia berlarian bertahun-tahun lamanya. Jika dia berani menindasmu di masa depan, beritahu saya, aku pasti akan mengalahkannya. Paman Limo. Dia memperlakukan saya dengan baik. Xiao Mo, para wartawan masih menunggu di luar. Cepatlah pergi, hal lainnya harus didahulukan. Mendesah, kalau begitu, saya akan keluar duluan. Dia bergegas keluar. Inilah gambaran rumah yang aman. Sudah sangat larut. Mengapa kamu membawaku ke toko? Tutup matamu.
Jangan buka matamu dulu. Coba tebak itu apa? Apakah ini batu giok yang baru saja kamu temukan? Tidak, itu tidak benar. Ini adalah pertama kalinya kami bekerja sama dalam hal pemotongan. Potongan giok berukir yang tebal itu. Bukalah matamu. Potongan giok ini. Saat itu, Anda mengatakan ukiran saya terlalu kaku. Saya menyimpannya sejak saat itu. Saat membuat cincin, dia mengambil bahan-bahan tersebut. Saya bertemu dengan 3 guru. Kemudian, pinggiran emas itu disematkan di dalamnya. Sama seperti kita berdua. Sedikit demi sedikit. Pada dasarnya, Anda membawa orang lain itu masuk ke dalam hidup Anda. Belilah. Jam tangan. Tahun lalu. Saya bertemu dengan seorang wanita yang mengajari saya tentang batu giok. Aku menyukaimu. 2 tahun lalu, dia mengajakku membuka toko. Aku ingin bersamamu. Tahun lalu, dia membantu saya membangun jaringan toko. Aku ingin menikahimu. Akhirnya, tahun ini aku berhasil mengumpulkan cukup keberanian. Belilah, menikahlah denganku. Guli. Aku tidak membuat keributan besar. Momen-momen terbaik kami selama bertahun-tahun. Semuanya tersembunyi. Setiap hari yang kita habiskan bersama. Lingkar Kunlun. Ini adalah hubungan kita dengan batu giok. Ini juga merupakan puncak takdir antara kau dan aku. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya melamar di sini. Cincin ini pertama kalinya bagi Anda. Saya mengukur sambil mengenakan branch lotus. Dibuat khusus untuk Anda. Anak bodoh itu langsung ke intinya. Cepat, belilah. Apakah Anda bersedia menerima ini? Cincin tersembunyi kami sepanjang hari. Maukah kau tetap bersamaku selama sisa hidupku? Saya bersedia. Oke.